Di hari wawancara itu, 5 orang sebelumku menjawab pertanyaan yang sama. Ada yang bilang lapor polisi. Ada yang bilang akan bertarung mati-matian. Ada yang sampai berlutut menunjukkan kesetiaannya. Tibalah giliranku. Sang bos, Pak Gunawan, bersandar santai di kursi kulit aslinya, lalu menyodorkan selembar fotokopi surat utang. Saya berutang pada Bank Naga sebesar 200 miliar rupiah. 3 hari lagi dia akan datang menagih. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menatap deretan angka 0 itu, dan hanya mengucapkan 2 kalimat. Dia tersenyum, tapi senyumannya membuat bulu kuduku berdiri. Namaku Bima. Umurku 32 tahun, pensiunan Kopassus sejak 5 tahun lalu. Selama 5 tahun ini, aku pernah jadi satpam, pengawal uang tunai, pelatih fisik pribadi. Semua pernah kulakukan. Satu-satunya yang tidak pernah kudapatkan hanyalah uang. Bukan karena tidak bisa, tapi karena aku tidak mau mencari uang kotor. Orang yang pernah berdinas di militer tahu, begitu batas moral dilanggar, manusia akan hancur. Tapi, batas moral itu mendadak tak ada harganya saat kau berdiri di depan pintu ruang ICU. Mas Darman adalah rekan seperjuanganku di grup 3 Sandi Yuda. Saat operasi, penumpasan kelompok bersenjata di pedalaman Papua, dia menahan sabetan parang demi diriku. Luka sobek sepanjang 7 cm menganga dari bahu kiri hingga ke dadanya, nyaris membelah perutnya. Sambil terbaring di genangan darah, dia masih bisa tersenyum padaku. Bim, kau harus traktir aku ngopi seumur hidup. Aku mengiyakannya. 3 tahun kemudian, Mas Darman gugur dalam sebuah operasi tugas. Ia meninggalkan seorang ibu tua berusia 70 tahun dan satu kalimat terakhir. Bim, ibuku kutitipkan padamu. Aku menerimanya. Uang duka selama 5 tahun kuberikan, sepeser pun tak kurang kepada ibu tua itu. Aku sendiri hidup serabutan. Awalnya, hidup masih bisa berjalan, tapi tahun ini, Ibu Darman didiagnosis menderita kanker hati. Biaya operasi dan perawatan lanjutannya memakan biaya 2,5 miliar rupiah. Uang duka sudah lama habis. Aku pinjam sana-sini dan baru terkumpul 800 juta. Masih kurang 1,7 miliar, Syapte miliar. Saat aku melihat iklan lowongan kerja di internet, awalnya kukira itu penipuan. Gaji tahunan 8 miliar rupiah. Konsultan keamanan pribadi, syarat, mantan, militer, berpengalaman tempur diutamakan. Aku mengirim resume, dan hari itu juga, ditelepon untuk datang wawancara. Alamatnya ada di lantai teratas gedung Binantara Internasional di kawasan SCBD Jakarta. Seluruh lantai itu adalah kantor milik Pak Gunawan. Saat aku tiba, di ruang tunggu sudah duduk 5 orang. Semuanya pria bertubuh kekar. Ada yang lehernya berbekas luka sayat, ada yang jarinya putus separuh. Sekilas saja terlihat mereka adalah orang-orang yang terbiasa hidup di ujung pisau. Kami saling menatap, tak ada yang bicara. Seorang pemuda berkacamata, berbingkai emas keluar memanggil nomor urut. Ia memperkenalkan diri sebagai asisten pribadi Pak Gunawan, namanya Surya. Orang pertama yang masuk adalah veteran berusia 40-an tahun. Ada aura membunuh pada dirinya, postur berjalannya sangat standar, sepertinya mantan prajurit infanteri. Kurang dari 5 menit dia keluar. Wajahnya tidak enak dilihat, ia langsung menenteng tasnya dan pergi. Orang kedua, ketiga, dan keempat tidak ada yang bertahan lebih dari 10 menit. Saat orang kelima masuk, Surya memintaku menunggu di depan pintu. Aku bisa mendengar suara dari dalam. Tidak keras, tapi sangat jelas. Suara yang tenang, khas orang yang terbiasa memberi perintah. Saya berutang pada mafia sebesar 200 miliar. 3 hari lagi mereka datang menagih. Apa yang akan kamu lakukan? Suara pelamar kelima terdengar lantang dan berapi-api. Lapor polisi. Sekarang negara, hukum, mereka tidak akan berani macam-macam. Hening 3 detik. Selanjutnya, saat orang kelima keluar, wajahnya merah padam. Ia ingin mengatakan sesuatu tapi, ditahannya. Surya membuka pintu, memberiku isyarat untuk masuk. Ruangan itu sangat besar, setidaknya 200 meter persegi. Satu sisi dipenuhi jendela kaca besar yang menghadap langsung ke panorama gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Interiornya bergaya klasik Nusantara, dengan perabotan kayu jati ukir, dan lukisan-lukisan maestro di dinding. Lebih mirip ruang baca seorang budayawan daripada kantor pengusaha. Pak Gunawan duduk di balik meja kerja raksasanya. Usianya awal 50-an, rambutnya disisir sangat rapi tanpa celah. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua jahitan, khusus bespoke, dan kancing mansetnya terbuat dari platina. Ia terlihat seperti seorang profesor universitas, elegan, ramah, bahkan terkesan berwajah teduh. Tapi aku memperhatikan matanya. Mata itu menatapku, dari wajah, turun ke bahu, ke pergelangan tangan, lalu ke lutut. Hanya butuh 1 detik. Itu adalah tatapan seorang ahli.
Dia tahu senjata apa yang kubawa di tubuhku. Duduk, aku duduk, punggung tegak, kedua tangan diletakkan di atas lutut. Pak, Gunawan mengeluarkan selembar kertas dari laci dan menyodorkannya. Itu adalah fotokopi surat perjanjian utang. Jumlahnya 200 miliar. Pemberi pinjaman tertulis, Naga Siregar, dan peminjam adalah Gunawan. Di bawahnya ada cap jempol dan tanda tangan. Saya berutang pada Bank Naga 200 miliar. 3 hari lagi dia datang menagih. Apa yang akan kamu lakukan? 5 orang sebelumku sudah menjawab pertanyaan ini. Aku tahu, jawaban standarnya, pasti melindungi keselamatan Bapak atau bernegosiasi dengan pihak sana, tapi orang-orang itu tidak diterima. Aku tidak langsung menjawab, Pak, boleh saya tanya satu hal dulu? Alisnya sedikit terangkat, lalu dia mengangguk. Kenapa? 5 orang sebelum saya tidak lulus? Gunawan tersenyum, senyum yang sangat tipis. Karena mereka semua berbohong. Yang bilang mau lapor polisi, dirinya sendiri masih berstatus buron kasus penganiayaan berat. Yang bilang mau bertarung mati-matian, begitu melihat darah, pasti lari lebih cepat dari siapapun. Saya mengeluarkan uang 8 miliar bukan untuk membeli omong kosong. Saya membeli nyawa. Paham? Aku berdiri, berjalan ke arah jendela kaca, menatap lalu lintas jalanan Sudirman, di bawah sana. Pak, Anda berutang 200 miliar. Dengan total kekayaan Anda, bukannya Anda tidak mampu bayar. Tapi Anda tidak membayar. Artinya Anda tidak ingin membayar. Alasan tidak ingin membayar cuma 2, entah utang ini tidak sah, secara hukum, atau si penagih tidak pantas menerima uang tersebut. Tidak ada suara dari belakangku. 3 hari lagi Bank Naga datang menagih, saya cuma punya 2 cara. Pertama, membantu Anda menahannya. Entah bisa ditahan atau tidak itu urusan nanti, tapi, kalaupun berhasil, akan ada kali kedua, dan ketiga. Cara kedua, membantu Anda mencabut sumber masalahnya. Aku berbalik, menatap langsung ke mata Gunawan. Saya akan membantu Anda membuat si penagih utang menjadi mayat. Utang otomatis, lunas. Tapi Bapak harus tambah bayarannya. Ruangan itu hening selama tepat 5 detik. Kemudian Gunawan tertawa. Kali ini, tertawa lepas, sampai bersuara. Ia berdiri, berjalan memutari meja kerja, menghampiriku, lalu mengulurkan tangannya. Bima, kamu diterima. Gaji 8 miliar, sepeser pun tak akan kurang. Selain itu, kalau kamu benar-benar bisa membereskan masalah ini, saya beri bonus 5 miliar lagi. Aku menjabat tangannya. Telapak tangannya kasar dan kuat. Ini bukan tangan seorang bos yang terbiasa hidup nyaman. Tapi saya punya satu syarat, senyum. Gunawan menghilang. Mulai sekarang, apapun yang saya suruh, kamu harus kerjakan. Jangan tanya kenapa, jangan pakai penilaianmu sendiri. Kamu hanyalah sebilah pisau. Pisau tidak butuh otak. Aku terdiam 2 detik, sepakat. Surya menyodorkan draft kontrak. Tebal sekali, penuh dengan klausul-klausul, padat. Aku membuka halaman terakhir. Gaji tahunan 8 miliar, dibayarkan bulanan. Masa percobaan 1 bulan. Jika memutus kontrak sepihak, harus membayar denda sebesar 3 bulan gaji. Aku menandatanganinya. Gunawan menerima kontrak itu dan menepuk bahuku. Surya akan mengantarmu mengurus administrasi. Mulai besok, kamu ikut saya 24 jam. Kamu juga diberi fasilitas 1 unit mobil, 1 unit apartemen. Semuanya atas nama perusahaan. Aku mengangguk, berbalik hendak pergi. Bima, aku berhenti. Tadi kamu bilang, akan membuat si penagih utang jadi mayat. Kamu serius? Serius. Saya pernah membunuh. Aku menatapnya, tak menjawab lebih lanjut. Gunawan tersenyum lagi. Kali ini di sorot matanya ada sesuatu yang lain. Bukan kekaguman, bukan sekadar menguji, melainkan kalkulasi. Seperti seorang pemburu yang akhirnya menemukan anjing pelacak yang ia inginkan, dan sedang menghitung berapa banyak orang yang bisa digigit mati oleh anjing ini untuknya. Setelah Surya mengurus administrasiku, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ia memberiku kunci mobil SUV Toyota Land Cruiser hitam, dan kunci apartemen di lantai atas kawasan Pantai Indah Kapuk. Nilai pasarnya minimal 10 miliar. Pak, Gunawan menaruh harapan besar padamu, kata Surya di dalam lift. Mata dibalik, kacamata emasnya tak memancarkan emosi apa-apa. Kamu tahu kenapa? Pengawal-pengawal sebelumnya tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan? Kenapa? Karena mereka semua masih merasa diri mereka manusia. Lift tiba di lantai dasar, pintu terbuka. Surya membetulkan letak kacamatanya. Kamu bukan manusia, kamu adalah pisau milik Pak Gunawan. Ingat itu, maka kamu akan awet bekerja di sini. Aku keluar dari gedung, membuka ponsel, dan melihat SMS dari bank. Gaji pertamaku sudah cair, 660 juta rupiah. Aku langsung mentransfer 400 juta ke pihak rumah sakit, sisanya kusimpan untuk dana darurat.
biaya operasi ibu masih kurang 1,3 miliar. 2 bulan kerja lagi sudah cukup. Saat menyetir kembali ke apartemen, aku menelepon Ibu Darman. Suaranya lemah, tapi ia memaksakan diri, bertanya apakah aku sudah makan, kedinginan tidak, sudah punya pacar atau belum, semuanya baik Bu. Ibu nggak usah khawatir, fokus penyembuhan saja, biaya, operasinya sudah Bima siapkan. Setelah menutup telepon, aku berhenti di lampu merah. Lampu kota di luar jendela mobil benderang. Semuanya terasa tenang, sangat indah. Namun pikiranku terus tertuju pada satu hal, kapalan di telapak tangan Gunawan saat kami berjabat tangan. Posisi kapalan itu, ketebalannya, itu bukan hasil dari main golf atau memegang pulpen. Itu adalah kapalan yang hanya dimiliki oleh orang yang terbiasa memegang senjata api selama bertahun-tahun. Kenapa seorang bos properti bisa punya kapalan senjata api? Hari pertama bekerja, Pak Gunawan memintaku datang jam 7 pagi. Aku tiba, jam 6,40. Langit belum sepenuhnya terang. Tempat parkir bawah tanah gedung Binantara Internasional masih melompong. Hanya ada beberapa mobil mewah yang terparkir di slot VIP. Aku memarkir Land Cruiser-ku, lalu naik lift ke lantai teratas. Begitu pintu lift terbuka, tercium bau asap. Gunawan sudah ada di sana, berdiri di depan jendela kaca, memegang sebatang cerutu. Ia tidak menoleh, hanya menatap garis langit kota yang masih keabu-abuan. Bima, menurutmu bagaimana cara Bang Naga datang kemari? Dia akan bawa banyak orang, membuat Bapak malu di depan publik, dan memaksa Bapak bayar utang. Aku meletakkan tasku, berdiri di dekat pintu. 200 miliar itu bukan jumlah kecil, tapi belum tentu dia mengincar uangnya. Gunawan berbalik, asap cerutu mengepul di depannya. Maksudnya Pak, kalau dia benar-benar butuh uangnya, dia sudah menuntut saya dari dulu dan membekukan aset saya. Dia tidak menempuh jalur hukum, artinya uang itu sendiri bermasalah. Yang dia inginkan bukan uang, tapi agar saya menundukkan kepala. Begitu saya menunduk, dia akan memegang titik lemah saya. Mau minta berapapun, saya harus kasih. Gunawan menatapku 3 detik, lalu tersenyum. Pantas saja 5 orang sebelummu tidak lulus. Mereka tidak bisa membaca situasi sejauh ini. Ia mematikan cerutunya di asbak kristal, lalu melirik ponsel di mejanya. Bang Naga baru saja update status, katanya hari ini mau diskusi bisnis di gedung Binantara. Perkiraan jam 9 pagi sampai. Berapa orang, saya tidak tahu. Tapi, pasti banyak. Aku mengeluarkan 2 barang dari dalam tas dan meletakkannya di meja tamu, sepasang sarung tangan taktis, dan tongkat baton teleskopik. Gunawan melihat baton itu, alisnya sedikit bergerak. Cuma ini, cukup. Pukul 8,40. Surya naik dan melapor bahwa konvoi Bang Naga sudah tiba di parkiran bawah tanah. 3 unit Alphard hitam, 1 Rubicon, yang turun setidaknya 20 orang, semuanya sedang menunggu di lobi lantai 1. Gunawan merapikan dasi, jasnya, dan senyum ramahnya yang khas kembali muncul di wajahnya. Ayo, kita turun temui dia. Di dalam lift hanya ada kami berdua. Gunawan berdiri di depan, aku di belakang. Kanannya, posisi ini bisa menutup semua sudut serangan. Bima, kamu takut? Tidak. Kenapa? Karena saya pernah melihat situasi yang jauh lebih gila dari ini. Pintu lift terbuka. Lobi gedung Binantara adalah ruang raksasa dengan langit-langit setinggi 15 meter, berlantaikan marmer Italia. Di atasnya, menggantung 3 lampu kristal besar. Biasanya lobi ini ramai, tapi hari ini, sudah disterilkan. Lobi itu kosong melompong, hanya ada 20-an orang yang tersebar di beberapa titik. Mereka berpakaian beragam, ada yang berjas, ada yang casual sport, tapi ada satu kesamaan, mereka semua petarung. Postur berdiri, ritme napas, dan sorot mata mereka memancarkan aura orang-orang nekat. Di tengah lobi, seorang pria berusia 50-an duduk di sofa ruang tunggu. Ia mengenakan kemeja batik sutra gelap, tangan kanannya memutar-mutar 2 buah cincin batu akik bacan. Kepalanya plontos, ada bekas luka sayatan dari telinga, kiri hingga ke jakunnya, mirip kelabang yang menempel di leher. Bang Naga. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda berkacamata kotak hitam, berusia 30-an awal, gayanya rapi, mirip dosen muda. Tapi aku perhatikan jari-jarinya panjang dan tulang sendinya menonjol. Itu adalah tangan pesilat atau praktisi kuncian. Gunawan berjalan menghampiri dengan wajah berseri-seri. Bang Naga. Angin apa yang bawa abang ke sini? Harusnya kabari dulu, biar saya siapkan teh. Bang Naga tidak berdiri. Terus memainkan cincinnya, bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Pak Gunawan, utang udah hampir 200 miliar. Ditelepon gak diangkat, ya terpaksa saya datang langsung. Wah, mana mungkin saya sengaja. Kebetulan, lagi sibuk urus proyek baru, benar-benar nggak bisa ditinggal. Tenang saja bang,
Soal uang itu saya ingat kok. Begitu dana proyek cair, langsung saya transfer. Baru saat itulah, Bang Naga mengangkat wajahnya. Matanya menatap tajam seperti belati. Saya sudah nunggu 3 bulan. Pak Gunawan, hari ini saya butuh kepastian. Kapan bayar, dan pakai apa bayarnya? Senyum Gunawan kaku sejenak, tapi cepat kembali normal. Begini saja Bang, saya punya satu proyek apartemen di Jakarta Timur. Nilainya lebih dari 200 miliar. Saya balik nama ke Abang untuk lunasi utangnya. Bagaimana? Tangan Bang Naga yang sedang memainkan cincin berhenti. Proyek apartemen, Pak Gunawan, kau pikir saya developer properti? Saya mau uang tunai, cash. Kalau uang tunai, saya benar-benar tidak ada. Sekarang, suasana seketika membeku. Bang Naga berdiri, tingginya sekitar 170 cm, lebih pendek setengah kepala dari Gunawan, tapi aura yang dipancarkannya membuat udara di lobi terasa berat. Ia memberikan cincin batunya ke pemuda berkacamata di sebelahnya, lalu perlahan berjalan mendekati Gunawan. Nggak ada? Bang Naga mengangkat tangannya, menepuk pipi Gunawan. 1, 2, 3 kali. Tidak keras, tapi sangat merendahkan. Pak Gunawan, bos besar macam kau masa nggak bisa keluarin uang 200 miliar? Siapa yang bakal percaya? Wajah Gunawan memerah, tapi ia tidak melawan. Bahkan senyumnya tidak sepenuhnya hilang. Bang Naga, tolong, kasih waktu beberapa bulan lagi. Bunganya tetap saya bayar. Bang Naga tertawa, suaranya serak dan kasar. Bunga 3 bulan ini saja sudah menumpuk jadi 250 miliar. Kau yakin masih mau nunggu? Aku berdiri 1 meter di belakang Gunawan, mengawasi segalanya. Saat Bang Naga menepuk pipi Gunawan, posisi 20 orang di sekitar kami berubah. Pergerakan mereka terlihat santai, tapi sebenarnya mereka telah menutup semua akses keluar, membentuk formasi pengepungan. Ini taktik terencana. Pemuda berkacamata itu selalu berada dalam radius 3 langkah dari Bang Naga. Tangan kanannya terus menggantung di sisi tubuh. Aku bisa melihat ada sesuatu yang disembunyikan di balik lengan bajunya. Kemungkinan baton atau pisau lipat. Bang Naga mundur kembali ke sofa dan duduk. Pak Gunawan, hari ini saya harus lihat uangnya. Kalau tidak ada 250 miliar, kau tidak bisa keluar dari pintu ini. Gunawan akhirnya menghilangkan senyumnya. Wajahnya pucat pasi. Bang Naga, ini namanya penyekapan ilegal. Penyekapan ilegal? Bang Naga tertawa, terbahak-bahak. Orang-orang di sekitarnya ikut tertawa. Pak Gunawan, kau ngutang ratusan miliar. Saya ajak bicara baik-baik, kau nggak dengar. Ya sudah, saya terpaksa pakai cara saya. Ia mengangkat tangan, bersiap memberi aba-aba. Aku membuka suara. Bang Naga, semua mata tertuju padaku. Bang Naga menatapku, dari atas ke bawah. Jadi kau ini bodyguard barunya si Pak Gunawan? Ku dengar, mantan tentara, pensiun 5 tahun lalu. Kau harusnya paham, urusan ini bukan levelmu. Kau dibayar berapa sih? Jangan sampai buang nyawa cuma demi uang, receh. 8 miliar. Bang Naga tertegun sejenak. Gaji saya 8 miliar setahun, ucapku tenang. Jadi, urusan ini pastinya jadi urusan saya. Sorot mata Bang Naga berubah, dari meremehkan menjadi menimbang-nimbang. Ia menatapku 5 detik, lalu mengangguk. Bagus, punya nyali. Biar kulihat apa kau pantas dibayar 8 miliar. Ia menurunkan tangan kanannya, dan memberi isyarat perlahan. 20 orang itu bergerak serentak. Mereka tidak menyerbu berkerumun, melainkan terbagi jadi 3 kelompok. 2 kelompok menyamping dari kiri dan kanan, memotong jalur mundurnya. Kelompok tengah maju dari depan, 4 orang berjalan sejajar membentuk barikade manusia. Ini gaya bertarung orang-orang yang punya latihan taktis, bukan preman jalanan. Aku mundur 2 langkah, mendekat ke sisi Gunawan. Mundur, nempel ke dinding belakang, bisikku cepat. Gunawan langsung menurut, merapat ke dinding marmer. Dengan punggung yang aman dari serangan belakang, aku mulai bergerak. Aku berlari ke arah 4 orang di depan. Tidak terlalu cepat, tapi langkahku lebar. Dalam 3 langkah, aku sudah ada di depan mereka. Orang paling depan melontarkan pukulan tinju lurus gaya Muay Thai. Tenaganya kuat, tapi terlalu mudah dibaca. Aku memiringkan kepala menghindar, tangan kiriku menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya keluar, sementara siku kananku menghantam keras persendian sikunya. Krak, suaranya renyah seperti dahan pohon yang patah. Orang itu menjerit, lengannya bengkok dengan sudut yang tidak wajar. Ia ambruk ke lantai. 3 orang sisanya menyerang bersamaan. 1 pukulan, 1 tendangan, dan 1 bantingan ala gulat. Aku memiringkan badan, menerima tendangan itu tepat di lengan kiriku. Dan di detik saat dia belum menarik kakinya, aku menangkap pergelangan kakinya, memutarnya dengan keras.
Tubuhnya berputar 180 derajat di udara, lalu terbanting keras ke lantai dengan lutut menghantam duluan. Suara ligamen yang sobek terdengar sangat jelas. Orang ketiga yang mencoba membantingku gagal meraih tubuhku. Aku memutar tubuh memanfaatkan momentum serangannya, menarik kerahnya dari belakang, dan melemparkannya ke arah kelompok yang sedang mengepung dari sayap kiri. 4 orang saling bertabrakan dan jatuh, bergulung. Kelompok sayap kanan sudah tiba di depanku. 6 orang, formasi 2 depan 4 belakang. Pemimpinnya seorang pria berotot setinggi 180 cm, entah dari mana, sudah memegang tongkat baton di tangannya. Ia mengayunkannya ke kepalaku. Aku tidak menghindar, tapi mengangkat tangan menangkis. Baton itu menghantam keras tulang lengan bawah kiriku. Sakit, tapi tulangku tidak patah. Aku sudah dilatih. Menghadapi ini, tahu persis sudut otot dan tulang yang tepat untuk meredam benturan. Saat pria bertubuh besar itu kaget sejenak, tangan kananku sudah mencengkeram pergelangan tangannya. Ku pelintir dengan keras. Batonnya jatuh. Aku menarik tubuhnya memakai momentum tubuhnya sendiri, lalu menghantamkan lututku ke perutnya. 1, 2, 3 kali. Ia meringkuk seperti udang rebus, memuntahkan cairan asam lambung. 5 orang sisanya ragu-ragu, mereka saling tatap, menunggu ada yang maju duluan. Aku tak memberi mereka waktu untuk ragu. Aku menerobos masuk ke kerumunan, memukul dan menendang. Setiap pukulan mengarah ke titik vital, tenggorokan, pelipis, rusuk, lutut, tidak mematikan, tapi cukup membuat orang lumpuh seketika. 30 detik kemudian, 11 orang terkapar di lantai. 9 sisanya mundur, perlahan ke sisi Bang Naga, ada ketakutan di wajah mereka. Aku berdiri di posisiku, napas tetap teratur. Ada beberapa cipratan darah di bajuku, tapi itu bukan darahku. Lobi kembali hening. Hanya terdengar bunyi gemerincing halus dari lampu kristal di atas. Bang Naga duduk di sofa. Ekspresinya campur aduk. Ia tidak menyangka hasilnya. Bakal begini, 20 petarung elit, dilumpuhkan setengahnya oleh 1 orang dalam waktu kurang dari 1 menit. Hebat. Bang Naga perlahan berdiri, lalu bertepuk tangan. 1, 2, 3 kali. Gema tepuk tangannya memantul di lobi yang luas. Nggak salah kalau dari Kopassus. Hari ini saya buka mata. Ia berjalan, menghampiriku, menatap mataku. Anak muda, siapa namamu? Bima. Bima, dengar, saya. Orang semacam Gunawan ini nggak pantas kau bela mati-matian. Kau tahu, kenapa dia berutang 200 miliar ke saya? Karena uang yang dipinjamnya itu, semuanya dia transfer ke rekening luar negeri. Dia dari awal memang nggak niat bayar. Dia pakai jasa kau sekarang karena nggak ada lagi yang mau kerja sama dia. Begitu dia nemu yang lebih bagus, kau bakal dibuang. Suara Bang Naga, rendah, hanya terdengar olehku. Aku menatapnya, tidak menjawab. Saya bayar kau 2 kali lipat, 16 miliar, ikut saya. Bang Naga menepuk bahuku. Orang sepertimu nggak pantas jadi anjing, penjaga. Gunawan yang ada di belakang mendengar itu. Wajahnya pias. Bang Naga, jaga mulutmu. Tapi Bang Naga bahkan tidak menoleh ke belakang. Aku menatap mata Bang Naga. Di mata itu tidak ada niat jahat, bahkan terasa cukup tulus. Ia benar-benar menginginkanku. Bang Naga, saya sudah tanda tangan kontrak. Penalti pemutusan kontrak saya yang tanggung. Ini bukan soal uang. Bang Naga menyipitkan mata. Lalu soal apa? Saya ini pensiunan militer. Punya batas prinsip moral. Urusan dunia hitam abang, saya tidak mau ikut campur. Bang Naga menatapku lama sekali, lalu ia tersenyum. Senyuman kali ini mengandung makna yang sulit dideskripsikan. Antara menyayangkan dan kagum. Oke, punya prinsip. Kalau begitu, urusan hari ini kita cukupkan sampai di sini, kapan-kapan, saya akan mampir lagi. Ia berbalik hendak pergi. Berjalan 2 langkah, lalu berhenti, menoleh menatap Gunawan. Pak Gunawan, kau bisa lindungi dia untuk sementara, tapi nggak bisa selamanya. Utangmu ke saya itu bukan uang, tapi nyawa. Selesai bicara, ia membawa anak buahnya yang masih berdiri pergi. 11 orang yang terkapar di lantai pun ditinggalkannya begitu saja. Lobi kembali sunyi. Gunawan bersandar di dinding. Keningnya penuh keringat dingin. Punggung jasnya basah, kuyup. Ia menatap orang-orang yang bergelimpangan di lantai dengan napas tersengal. Bima, kejadian hari ini, jangan sampai bocor ke siapapun. Gunawan berdiri tegak, merapikan dasinya, dan senyum ramah Bak Profesor itu, kembali terpasang di wajahnya. Ia berjalan menghampiri, menepuk bahuku dengan kuat. Kamu sepadan dengan hargamu. Ia berbalik menuju lift. Berjalan beberapa langkah, ia berhenti lagi.
Bima, menurutmu Bang Naga hari ini datang murni cuma buat nagih utang? Aku memikirkannya sejenak. Bukan. Lalu buat apa? Dia sedang menguji Bapak. Menguji kartu as Bapak, menguji siapa backingan Bapak. Gunawan mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa lagi, lalu masuk ke dalam lift. Aku berdiri diam, menatap punggungnya. Pikiranku terus mengulang kalimat Bang Naga tadi. Utangmu itu bukan uang, tapi nyawa. Dan ada satu hal lagi yang menggangguku. Tatapan Bang Naga saat melihat Gunawan. Tatapan itu bukan kebencian, bukan amarah, apalagi meremehkan. Itu adalah sebuah tatapan segan, atau bahkan takut. Kenapa seorang bos mafia harus segan pada orang yang berutang kepadanya? Masuk minggu ketiga, aku mulai menyadari ada yang tidak beres. Rutinitas Gunawan sangat teratur. Pagi ke kantor, sore menemui klien, malam sesekali makan malam, bisnis. Sebagai pengawal, tugasku menyopir, mengawal, dan mengecek keamanan. Kerjaan ini mudah, bahkan sedikit membosankan. Sampai suatu hari, aku melihat sebuah foto di ruang kerjanya. Malam itu, Gunawan menerima tamu di ruang kerjanya di rumahnya, menyuruhku menunggu di luar. Setelah tamu itu pergi, Gunawan lupa menutup pintu. Dan langsung pergi ke kamar mandi. Aku berdiri di depan pintu. Cahaya lampu dari ruang kerja menyorot ke arah sebuah foto lama yang dipajang di dinding. Di foto itu, dua orang pria berdiri di atas sebuah kapal pesiar, saling merangkul, tertawa bahagia. Di sebelah kiri adalah Gunawan, 20 tahun lebih muda, mengenakan kaos polo putih tampak penuh semangat. Orang di sebelah kanannya, aku, langsung mengenalinya. Nguyen Van Hung. Salah satu gembong narkoba terbesar di segitiga emas Asia Tenggara. Ia sudah menjadi buronan kepolisian Indonesia dan Interpol selama 15 tahun. 3 tahun lalu, dia tewas ditembak di sebuah wilayah konflik di Myanmar. Jaringan narkobanya menyelimuti seluruh Asia Tenggara, menyuplai bertonton sabu ke Indonesia setiap tahunnya. Aku pernah melihat foto Nguyen Van Hung di antara barang-barang peninggalan. Mas Darman gugur saat sedang memburu jaringan narkoba milik Hung di kawasan perbatasan. Saat itu, Satuan Intelijen Perbatasan tempat Mas Darman ditugaskan menemukan gudang penyimpanan, namun tiba-tiba mereka disergap. Demi melindungi timnya yang sedang mundur, Mas Darman terkena lemparan granat dan terluka parah. Saat tiba di rumah sakit, nyawanya sudah tak tertolong. Sebelum menutup mata, tangannya masih menggenggam erat surat buronan Nguyen Van Hung. Sekarang, foto Gunawan merangkul Nguyen Van Hung ada di depan mataku. Aku melangkah masuk, mengeluarkan ponsel dan memotret foto itu, lalu aku dengan cepat membolak-balik dokumen di atas meja. Beberapa adalah kontrak properti, beberapa lagi dokumen pendaftaran perusahaan offshore di luar negeri, dan ada satu map bertuliskan detail transaksi Naga Siregar. Kubuka. Di dalamnya ada mutasi rekening mendetail. Semua transferan dari Gunawan ke Bank Naga selama 5 tahun terakhir. Totalnya bukan 200 miliar, melainkan hampir 400 miliar rupiah. Dan mayoritas dana itu mengalir dari rekening Gunawan ke rekening Bank Naga. Bank Naga yang berutang ke Gunawan. Aku memotret semua dokumen itu, mengembalikan mapnya ke tempat semula, keluar dari ruangan, dan menutup pintu. Gunawan keluar dari kamar mandi, menatapku sekilas. Kamu masuk? Saya berdiri, di sini terus Pak. Ia mengangguk dan tidak bertanya lagi. Tapi aku sadar, tatapannya padaku sedikit berubah. Ada kilatan kewaspadaan di matanya. Besoknya, aku mulai menyelidiki. Melalui koneksi sesama veteran, aku berhasil menghubungi seorang detektif senior yang dulu ikut dalam Satgas Perburuan Nguyen Van Hung. Namanya Komandan Wahyu, sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda. Aku mengirim foto itu padanya. 10 menit kemudian, dia meneleponku. Bima, dari mana kamu dapat foto ini? Dan, jangan tanya, dari mana? Siapa orang di sebelah kiri itu? Yang kanan Nguyen Van Hung. Yang kiri. Kami sudah mencarinya selama 15 tahun tanpa tahu identitas aslinya. Kami hanya tahu nama sandinya. Bos Merah. Dia adalah jalur pencucian uang terbesar milik Hung di Indonesia. 30% uang narkoba Hung dicuci melalui dia. Totalnya setidaknya 5 triliun rupiah. 5 triliun. Kami punya bukti bahwa Bos Merah ini terlibat setidaknya 5 kasus pencucian uang kelas kakap dan dicurigai menjadi otak pembunuhan bayaran. 3 tahun lalu kami hampir menangkapnya, tapi dia sepertinya mendapat bocoran. Dia menghilang 3 bulan, dan baru muncul lagi setelah situasinya aman. Bima, di mana kau lihat foto ini? Dan, nanti setelah saya pastikan semuanya, saya akan lapor. Setelah kututup telepon, aku duduk di mobil dan menyalakan rokok.
Kejadian saat Mas Darman gugur berputar-putar di kepalaku layaknya kaset kusut. Suara ledakan, kilatan api, Mas Darman terkapar di genangan darah, wajahnya penuh debu dan darah, mulutnya masih berteriak, mundur, mundur. Ia pernah menahan sabetan parang untukku, lalu menahan ledakan granat demi seluruh tim. Dan orang yang membunuhnya adalah jaringan Nguyen Van Hung. Orang yang mencuci uang untuk Hung adalah Gunawan. Bosku saat ini, aku mematikan rokok, menyalakan mesin, dan melaju ke rumah sakit. Ibu Darman baru selesai kemoterapi pertama. Rambutnya rontok parah, wajahnya pucat pasi, tapi begitu melihatku, ia tetap tersenyum. Ia menggenggam tanganku, berkata bahwa Mas Darman selalu bilang akulah orang yang paling ia percayai. Ibu menyuruhku jangan terlalu memaksakan diri bekerja, jaga kesehatan. Bima, sebelum masmu meninggal, dia pernah bilang satu hal ke ibu, suara ibu tua itu sangat pelan. Dia bilang, orang yang paling dia rasakan bersalah di dunia ini adalah kamu. Dia membiarkanmu menanggung beban terlalu banyak. Aku menggenggam tangan ibu, tak bisa berkata-kata. Dia bilang, kalau suatu hari kamu ada kesulitan, ibu disuruh kasih tahu kamu. Hidup itu lebih penting dari apapun, ada hal-hal yang tidak sepadan jika harus ditukar dengan nyawa. Aku tertegun. Ibu menatap lurus ke mataku. Di dalam mata tuanya yang mulai rabun, itu, ada sesuatu yang tak ku mengerti. Sebelum masmu pergi, apa dia sempat bilang sesuatu padamu? Soal urusan itu? Aku mencoba mengingat. Saat di ambulans, kesadaran Mas Darman sudah kabur. Ia meracau tak jelas. Aku hanya mendengar beberapa kata samar. Bos merah. Berhenti mencari. Air terlalu dalam. Waktu itu kukira ia sedang menyebut nama sandi bandar narkoba, jadi aku tak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang aku sadar, Mas Darman sedang memperingatkanku. Ia sudah menemukan petunjuk soal bos merah, lalu tak lama, kemudian disergap dalam operasi. Itu bukan kebetulan. Ada yang membocorkan informasi operasi itu dari dalam. Gunawan, aku mengepalkan tangan kuat-kuat hingga buku-buku jariku memutih. Kembali ke apartemen, waktu sudah jam 10 malam. Aku baru selesai mandi saat bel pintu berbunyi. Surya berdiri di depan pintu, menenteng koper kerja, matanya di balik kacamata tetap tak terbaca. Bima. Pak Gunawan menyuruhku mengantarkan ini untukmu. Ia menyerahkan koper itu. Kubuka, isinya tumpukan uang tunai yang sangat tebal. Setidaknya ada 400 juta. Pak Gunawan bilang, akhir-akhir ini kamu kerja keras. Ini bonus tambahan. Aku menatap tumpukan uang itu, tak menyentuhnya. Surya. Apa yang sebenarnya diinginkan Pak Gunawan? Surya membetulkan kacamatanya, tersenyum kecil. Pak Gunawan cuma ingin kamu bisa kerja dengan tenang. Dia sudah mengecek latar belakangmu. Dia tahu kamu butuh uang. Dia juga tahu soal temanmu yang meninggal itu. Pak Gunawan titip pesan, selama kamu kerja dengan baik, biaya pengobatan ibu temanmu itu, dia yang tanggung semuanya sampai tuntas. Soal teman yang meninggal, dia tahu soal Mas Darman. Dia tahu kenapa aku butuh uang. Aku menerima koper itu. Surya mengangguk lalu pergi. Setelah pintu tertutup, aku menumpahkan uang itu ke atas kasur. Kuhitung lembar demi lembar. Pas 400 juta. Uang ini cukup untuk biaya kemoterapi selanjutnya. Tapi tanganku gemetar saat memegangnya. Bukan karena terharu, tapi karena marah. Gunawan sedang menyogokku. Memakai nyawa Ibu Darman untuk menyogokku. Dia tahu aku tidak akan bisa menolaknya. Karena nyawa ibu adalah hal yang paling kupedulikan. Sekarang, kalkulasinya sangat tepat. Besoknya, aku masuk kerja seperti biasa. Menyetir, mengawal. Seolah tidak terjadi apa-apa, tapi aku mulai merekam semuanya di otakku. Setiap orang yang Gunawan temui, setiap telepon yang ia angkat, setiap dokumen yang ia tanda tangani. Jumat sore, Gunawan menyuruhku ke ruang kerjanya mengambil draft kontrak. Aku masuk, melihat layar laptop di mejanya masih menyala. Ada jendela, email terbuka. Sekilas ku baca. Penerimanya bernama Dragon, Naga. Pengirimnya, Koh Merah, subjek. Rencana minggu depan. Isinya, Selasa malam jam 8, Bang Naga akan datang ke klub eksklusif Golden Crown. Aku akan suruh orang menaruh obat di minumannya. Begitu dia pingsan, bawa dia ke pelabuhan Muara Baru. Kau bawa orang ke sana. Kita jalankan sesuai rencana. Ingat, biarkan dia hidup, aku masih mau interogasi dia. Tanda tangannya di bawah. Dimas, si anak haram Gunawan. Aku mengeluarkan ponsel, memotret layar itu, menutup emailnya, mengambil kontrak, lalu keluar. Gunawan menungguku di ruang tamu. Ia menerima kontrak itu dan menatapku. Kok lama? Agak nyelip tadi?
Pak, dia tak bertanya lagi, tapi kulihat tatapannya berubah lagi. Dari waspada, kini menjadi menyelidik. Dia curiga padaku. Malam itu di apartemen, aku merapikan semua foto di ponsel. Foto Gunawan, Nguyen Van Hung, mutasi rekening, tangkapan layar email. Kumasukkan ke dalam folder terenkripsi. Lalu aku mengirim SMS ke Komandan Wahyu. Dan, saya punya petunjuk soal bos merah. Tapi butuh waktu memastikannya. Komandan standby dulu, tunggu aba-aba dari saya. Balasannya cepat. Hati-hati. Orang ini kejam. Dia sudah mencabut setidaknya 3 nyawa. 3 nyawa. Apakah Mas Darman salah? Satunya, aku rebahan di kasur, menatap langit-langit. Mengulang setiap detail seminggu, ini. Rasa takut Bang Naga pada Gunawan, kapalan senjata di tangan Gunawan, ucapan Surya, kamu cuma pisau, dan pesan terakhir Mas Darman air terlalu dalam. Memang dalam. Sangat dalam. Sampai aku mungkin sudah tenggelam di dalamnya. Minggu malam, Surya datang lagi. Kali ini tanpa memencet bel, dia langsung memakai kunci cadangan membuka pintuku. Aku sudah terbangun sejak mendengar suara kunci diputar. Kurai belati tempur dari balik bantal, turun dari kasur, dan berdiri merapat ke tembok di sudut gelap. Surya masuk, melihatku berdiri, dalam kegelapan memegang pisau. Ia sedikit terkejut. Bima, jangan tegang. Ini, saya, aku tak bergerak. Dari mana kamu dapat kunci apartemenku? Ini, apartemen milik perusahaan, wajar saya punya kunci serep. Surya menyalakan lampu, ia membawa koper lagi. Pak Gunawan menyuruhku menanyakan satu hal, padamu. Apa? Hari Selasa minggu lalu, kamu masuk ke ruang kerja Bapak, Selasa minggu lalu, hari di mana aku melihat foto itu. Tidak. Yakin, yakin. Surya mengangguk, meletakkan koper di atas meja dan membukanya. Ada 100 juta, uang tunai. Pak Gunawan bilang, dia tidak peduli apa yang kamu lihat, dia hanya peduli apa yang akan kamu lakukan. 600 juta ini uang muka. Kalau kamu masih mau terus kerja, bulan depan dikasih 600 juta lagi. Kalau kamu tidak mau, 600 juta, ini uang pesangon. Kamu pergi dan jangan pernah kembali. Aku menatap tumpukan uang itu. Kalau saya tidak mau ambil uangnya, dan tidak mau pergi? Senyum, Surya membeku sesaat. Bima, Pak Gunawan tidak suka dibohongi. Dia sudah membongkar identitasmu. Dia tahu sepak terjangmu di militer, dan dia tahu soal temanmu si Darman. Dia bahkan tahu, kemarin kamu kirim pesan ke Komandan Wahyu di Polda. Darahku seolah membeku. Pak Gunawan titip satu pesan buatmu. Surya berdiri, berjalan ke arah pintu. Kematian Darman itu bukan kecelakaan. Ada orang yang ingin dia bungkam, selamanya. Kalau kamu juga ingin tetap diam, ambil uang ini dan pergi. Tapi, kalau kamu keras kepala mau membongkar semuanya sampai akar. Surya berhenti, sejenak. Pak Gunawan bilang, dia sama sekali tidak keberatan mengulangi sejarah. Itu lagi, pintu tertutup. Aku berdiri di ruang tamu yang sepi, menatap 600 juta di meja. Kalimat, tidak, keberatan mengulangi sejarah terngiang-ngiang. Mas Darman dibunuh untuk dibungkam. Gunawan baru saja mengakuinya. Kuambil ponsel, ingin menelepon Komandan Wahyu. Tapi kuurungkan, tidak bisa. Kalau Gunawan tahu eksistensi Komandan Wahyu, berarti dia sudah punya informan di dalam kepolisian. Telepon, ini hanya akan membuat mereka siaga, dan aku mungkin tidak akan hidup sampai besok pagi. Aku harus mengandalkan diriku sendiri. Kunyalakan laptop. Ku backup semua bukti jadi 3 salinan ke penyimpanan cloud yang berbeda. Kemudian dari kolong tempat tidur, aku menarik sebuah kotak besi. Di dalamnya ada barang-barang yang kubawa pulang saat pensiun. Sebuah medali, bintang jasa, sebilah pisau belati militer, kabar, dan foto diriku bersama Mas Darman. Kuambil pisau itu, kuhunus dari sarungnya. Kulihat kilatannya di bawah lampu. Pisau ini sudah ikut denganku selama 10 tahun. Dari perbatasan hutan, sampai hutan beton kota. Sudah melihat darah, melihat hidup dan mati, melihat sisi manusia yang paling buruk. Tapi kali ini, pisau ini akan melihat musuh, bebuyutanku. Kusarungkan kembali, kutaruh di bawah bantal. Kukirim 1 SMS, balasan ke Gunawan. Pak, uang sudah saya terima. Besok saya masuk kerja seperti biasa. 3 detik kemudian dia membalas. Bagus, sangat singkat, tajam, seperti pisau. Senin pagi, aku tiba jam 7 di kantor. Gunawan sudah ada di sana. Melihatku, masuk, dia tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Bima, sore ini ada jadwal makan malam. Kamu ikut saya. Ada Bang Naga juga. Siap, Pak. Oh ya, Surya semalam ke tempatmu, tidak mengagetkanmu kan? Tidak. Baguslah. Gunawan menyesap tehnya yang mengepul. Bima, kamu itu orang pintar.
Tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh disentuh. Selama kamu ikut saya, ibu, temanmu itu, saya yang akan biayai sampai dia tua. Aku menatap senyumnya, mengangguk. Tapi di dalam hatiku terpikir satu hal. Pisau di bawah bantalku mungkin akan berguna malam ini. Karena rencana hari Selasa yang dibicarakan, Surya itu, pelaksanaannya adalah esok hari. Kalau Gunawan ingin menghabisi Bang Naga, makan malam nanti adalah kesempatan terakhirnya. Pilihannya, Bang Naga yang mati, atau kedok Gunawan yang terbongkar, atau aku yang mati. Apapun, akhirnya, akan ditentukan nanti malam. Sore jam 5, aku menyopiri Gunawan menuju restoran privat di Senopati. Di jalan, ponselku bergetar. Pesan dari Komandan Wahyu, cuma 4 kata, hati-hati sama Surya. Surya. Asisten pribadi berkacamata yang kelihatan sopan itu. Dia bukan asisten, dia adalah anak luar nikah Gunawan. Dia adalah sutradara rencana pembunuhan besok. Dia adalah mata-mata Gunawan yang ditanam di sebelah Bang Naga. Dan sekarang, dia duduk di kursi belakang, persis di sebelah Gunawan. Menatap pantulan mataku di kaca spion tengah dengan tersenyum. Senyum yang menyerupai ular berbisa, makan malam bertempat di sebuah restoran privat elit. Khusus anggota VIP, tak terbuka untuk umum. Gunawan punya private room sendiri di lantai teratas, dengan pemandangan kota Jakarta. Saat kami tiba, Bang Naga sudah ada di dalam. Ia hanya membawa 2 orang. Satu pemuda berkacamata kotak yang kemarin, dan satu pria, gempal berkepala botak, lehernya lebih tebal dari kepalanya, khas mantan tukang pukul pro. Mereka bertiga minum kopi dan teh. Suasananya tidak tegang, tapi juga tidak akrab. Begitu masuk, Gunawan langsung pasang wajah ramah, bersalaman, dengan Bang Naga layaknya kawan lama. Bang Naga ikut tersenyum, tapi di senyumannya ada rasa segan yang kulihat waktu itu, juga sesuatu yang campur aduk, waspada sekaligus penuh antisipasi. Aku berdiri di posisi belakang. Gunawan, dari mana aku bisa memantau pergerakan semua orang? Surya tidak ikut masuk, dia beralasan sakit perut dan izin. Tapi aku memperhatikan Gunawan terus, memegang ponselnya, mengecek layarnya setiap belasan menit. Seperti sedang menunggu sebuah pesan penting. Makan malam baru separuh jalan, Bang Naga meletakkan garpu, menatap Gunawan. Pak Gunawan, soal kemarin, saya sudah pikir panjang. 200 miliar itu memang bukan uang kecil. Kalau cuma nagi-nagi doang ya nggak bakal cair. Harus ada jalan tengahnya. Gunawan ikut menaruh garpu. Oh, Bang Naga akhirnya terbuka pikirannya. Ada usul apa? Pak Gunawan kan pegang proyek properti raksasa di Jakarta Timur itu? Gimana kalau saya ikut ngelola perputarannya? Keuntungannya langsung dipotong buat bayar utang. Saya bantu pakai jaringan saya, nggak usah pakai uang cash. Proyek apa? Yang lahan reklamasi atau kawasan elit baru di Timur itu. Saya minta 2 tower, saya bantu marketingnya. Keuntungan bagi 2, 50-50. Senyum Gunawan membeku sekejap, proyek di Timur itu adalah aset terbesar, Gunawan. Nilai investasinya lebih dari 10 triliun. 2 tower itu saja valuasinya, minimal 2 triliun. Bang Naga ini bukannya minta ganti utang, dia sedang memaksa, merampas aset secara langsung. Dan ini terang-terangan, Bang Naga, mitra, proyek itu sudah teken kontrak, nggak bisa main ganti orang seenaknya. Ya, diganti saja. Nada Bang Naga tidak menerima kompromi. Pak Gunawan, saya ini lagi nawarin jalan tengah, bukan lagi ngemis. Kau utang saya 200 miliar lebih, saya kasih kesempatan bayar pakai aset properti, itu sudah sangat jaga muka. Kau. Suasana kembali dingin. Aku memperhatikan pemuda berkacamata di sebelah Bang Naga. Matanya terus menatap ponsel, jarinya bergerak cepat di layar, seolah sedang mengetik pesan beruntun. Wajahnya datar, tapi ujung bibirnya sedikit terangkat. Itu adalah kepuasan saat rencananya berhasil. Bang Naga memaksa, meminta 2 tower itu bukan ide mendadak. Ada orang yang membisikinya. Dan orang, itu adalah Surya. Surya adalah anak haram Gunawan. Dia ingin menggunakan tangan Bang Naga untuk memaksa Gunawan melepas aset inti perusahaannya, lalu menggunakan tangan Gunawan untuk melenyapkan Bang Naga. Makan dua belah pihak. Terakhir, dia yang akan menikmati keuntungannya. Strategi mafia saling makan, yang sangat kotor. Gunawan terdiam sangat lama, pada akhirnya dia mengangguk pelan. Oke, 2 tower. Untung dibagi 50,50. Tapi saya punya satu syarat, surat utang 200 miliar. Itu harus dikembalikan. Kita lunas. Bang Naga tertawa. Surat utang gampang, bisa dikembalikan. Tapi lunas? Nggak bisa dong. Pak Gunawan, mulai sekarang kita, itu partner bisnis.
Kalau lunas, gimana mau jalan bareng terus? Ia berdiri dan mengangkat gelas wine-nya. Ayo Pak Gunawan, bersulang, demi kerja sama kita. Gunawan ikut berdiri, mengangkat gelas dan bersulang. Keduanya meneguk minuman, itu. Namun aku memperhatikan, saat Bang Naga minum, senyum di bibir pemuda, berkacamata itu semakin melebar. Ada sesuatu di minumannya. Entah apa, tapi pasti bukan barang bagus. Setelah makan malam selesai, aku menyopiri Gunawan pulang. Sepanjang jalan dia, tidak bicara sepatah kata pun. Matanya terpejam, bersandar di jok kulit. Wajahnya tidak beres. Keringat sebesar biji jagung mengucur dari keningnya. Pak, Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuma sedikit lelah. Tapi kulihat, tangannya sedikit gemetar. Warna bibirnya juga memucat, seperti gejala tekanan. Darah yang drop mendadak. Minumannya sudah diberi obat. Aku menginjak gas, mempercepat laju mobil ke arah rumah mewah Gunawan di Pondok Indah, sambil mengawasi spion. Ada 2 mobil yang terus mengikuti kami. 1 Audi hitam, 1 BMW perak. Mengikuti selama 3 blok dengan jarak konstan. Ini bukan kebetulan. Saat aku berbelok masuk ke kompleks perumahan, 2 mobil itu berhenti di luar gerbang. Tidak ikut masuk. Ketika turun dari mobil, Gunawan nyaris jatuh tersungkur. Aku sigap menangkap badannya, seluruh beban tubuhnya menimpa lenganku. Suhu tubuhnya tinggi, napasnya tersengal, pupil matanya mulai melebar kehilangan fokus. Pak, Bapak diracun. Dia tiba-tiba membuka mata, lebar-lebar. Sorot matanya mendadak tajam seolah disiram air es. Obat apa? Tidak tahu, Pak. Tapi Bapak harus ke rumah sakit sekarang. Jangan ke rumah sakit. Ia mendorong tanganku, memaksakan diri berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam. Antar saya ke ruang kerja. Ambilkan obat di botol biru di laci. Aku memapahnya masuk ke ruang kerja. Ia mengambil botol kecil berwarna biru, menuang 2 butir pil lalu menelannya tanpa air. Beberapa menit kemudian, wajahnya berangsur pulih. Tangannya berhenti bergetar. Bapak tahu siapa yang menaruh racun? Tahu. Dia bersandar di kursinya, menutup mata. Orang, kepercayaannya Bang Naga, si Dimas. Dia itu otak di balik Bang Naga, sekaligus bom waktu buat si Naga. Dimas, anak luar nikah Gunawan. Dia ternyata tak tahu kalau Dimas Surya itu adalah anaknya. Lalu, apa rencana Bapak? Besok malam, Bang Naga bakal datang ke klub eksklusif. Dimas bakal taruh obat bius di minumannya. Waktu dia pingsan, mereka bakal culik dia dan bawa ke pelabuhan Muara Baru. Saat itulah, saya akan bawa orang ke sana dan buat perhitungan terakhir dengan Bang Naga. Persis seperti isi email yang aku baca. Bapak mau membunuh Bang Naga? Membunuh? Gunawan membuka mata menatap. Langit-langit, senyum dingin tersungging di bibirnya. Kalau saya bunuh dia, siapa yang jadi kambing hitam? Saya butuh dia tetap hidup. Hidup untuk menanggung semua dosa. Ia menoleh menatapku. Ada kegilaan yang memancar dari matanya. Bima, kamu tahu kenapa saya mempekerjakanmu? Bukan cuma karena kau jago bela diri, tapi karena latar belakangmu. Pensiunan militer, yatim piatu, tidak punya backingan elit, kau tidak terikat kepentingan dengan siapapun. Begitu terjadi masalah, kau adalah kambing hitam yang paling sempurna. Hatiku mencelus. Besok malam, kau ikut saya ke pelabuhan. Saya akan suruh Bang Naga tanda tangan surat pengakuan secara paksa, mengakui tuduhan pemerasan, penyekapan, penagihan, dengan kekerasan. Setelah itu, kau yang lapor polisi. Begitu polisi datang, buktinya jelas. Bang Naga masuk penjara, saya lepas tangan. Kau ambil uang, pesangonmu dan pergi jauh. Lalu bagaimana dengan Dimas? Dimas? Gunawan tertawa kecil. Dia akan masuk bui bareng Bang Naga, dan tidak akan pernah keluar lagi. Ia mengatakan itu dengan nada sangat ringan, seakan membicarakan hal yang tidak penting. Dia bersiap menjebloskan anaknya sendiri ke penjara demi menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba aku merasa orang ini bukan sekadar licik. Dia, psikopat. Ambisinya pada kekuasaan dan harta telah menghancurkan batas moral. Manusia yang paling dasar. Aku mengangguk, mengerti Pak. Gunawan menepuk bahuku dengan puas. Bima, kau memang pisau yang sangat bagus. Aku meninggalkan rumahnya hampir jam 1 dini hari. Di perjalanan pulang ke apartemen, aku menelepon Komandan Wahyu pakai saluran enkripsi khusus. Dan besok malam jam 8, di Pelabuhan Tua Muara Baru, Gunawan mau bereskan Naga Siregar. Dua-duanya bakal ada di lokasi. Komandan bawa tim BNN dan Brimob menyergap. Tunggu mereka beraksi baru dobrak masuk. Tangkap. Basah. Mana buktinya? Saya punya bukti aliran dana cuci uang Gunawan, foto dia dengan Wen Van Hung, dan bukti email dia nyuruh Dimas jadi penyusup. Besok sebelum malam, saya kirim semua ke email dan... Bima, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Di belakang Gunawan itu masih ada bos besar.
kalau kamu sentuh dia, berarti kamu mengusik sarang lebah. Mereka bakal memburu nyawamu sampai mati. Saya tahu. Lalu kenapa masih diteruskan? Aku menatap kegelapan jalan tol malam itu. Teringat Mas Darman yang terbaring kaku berlumuran darah. Teringat ucapan terakhirnya, air terlalu dalam. Dan, Mas Darman pernah menahan sabetan parang buat saya. Nyawa ini kugunakan untuk membalas budinya. Impas. Di ujung telepon hening panjang. Baiklah, besok malam kita bergerak. Bima, pastikan kamu keluar dari sana hidup-hidup. Keesokan paginya, semua terlihat normal. Gunawan ke kantor, menemui klien, menyuruhku menyopiri. Kondisinya prima, tak terlihat habis diracun semalam. Dia, bahkan masih bisa bercanda, menjanjikan kenaikan jabatan kalau aku kerja setahun penuh. Aku tertawa mengiyakan, tapi di dalam hati aku mulai menghitung mundur. Jam 6 sore, Gunawan menyudahi semua jadwalnya. Menyuruhku ke arah utara Jakarta. Di jalan, dia menelepon beberapa orang. Nadanya tenang seperti mengatur rapat, bisnis biasa. Tapi aku mendengar dia bilang, pelabuhan pastikan bersih, jangan tinggalkan jejak. 7:30 kami tiba di pelabuhan terbengkalai di kawasan Muara Baru. Ini pelabuhan barang yang sudah mati 10 tahun lalu. Hanya tersisa beberapa gudang sengkaratan dan dermaga beton yang menjorok ke laut, kotor. Sepi total, tak ada lampu jalan. Hanya kelap-kelip lampu kota dari kejauhan yang membiaskan cahaya jingga kusam. Ada 3 mobil terparkir, 2 SUV hitam, 1 van putih. Belasan orang berdiri. Di sana, semuanya anak buah Gunawan. Ada yang bawa balok, ada yang menyelipkan golok di pinggang. Surya berdiri paling depan, memakai jaket kulit hitam, tanpa kacamata emasnya. Sosoknya berubah 180 derajat. Matanya setajam silet, wajahnya dingin tak berekspresi. Jauh dari sosok asisten sopan yang kutahu. Pak Bos, semua sudah siap. Surya membukakan pintu mobil. Gunawan turun, membetulkan jasnya. Di mana Bang Naga? Di dalam gudang. Efek obat biusnya belum hilang, paling cepat besok pagi baru sadar. Gunawan mengangguk dan berjalan ke arah gudang. Aku mengikutinya di belakang. Tanganku merogoh saku, menggenggam gagang, belatiku erat-erat. Gudang itu lembab dan pengap. Bau amis laut bercampur bau karat sengatan hidung. Beberapa lampu emergensi dinyalakan sekadar menerangi bagian tengah gudang. Bang Naga diikat di sebuah kursi besi. Tangannya diborgol ke belakang, kakinya diikat. Rantai, kepalanya tertunduk ke dada, pingsan total. Pemuda berkacamata kotak, Dimas, berdiri di sampingnya. Melihat Gunawan masuk, ia menunduk hormat. Pak, Bos, Naga Siregar sudah diamankan. Semua data kontaknya sudah kami copy. Rekening-rekeningnya sudah kami bobol. Gunawan berjalan mendekati Bang Naga. Mendongakkan dagu pria pelontos itu. Menatap wajahnya yang tertidur pulas, lalu tersenyum puas. Bang Naga, akhirnya kau jatuh juga ke tanganku. Ia menerima sebuah map dari Surya, meletakkannya di meja depan Bang Naga. Lalu, dia menarik ibu jari Bang Naga, menekankannya ke bantalan tinta, dan menempelkannya ke atas kertas itu. Surat pengakuan, pemerasan, penyekapan, penagihan dengan kekerasan, total nilai 250 miliar. Begitu polisi datang, ini bukti otentik yang tak terbantahkan. Gunawan membereskan dokumen itu, berbalik, hendak keluar. Aku melangkah maju, menghadangnya. Pak, ada satu hal yang mau saya tanyakan. Dia menatapku, matanya memancarkan rasa tidak sabar. Apa? Mas Darman. Bapak, masih ingat? Ekspresi Gunawan sontak berubah. Dari tenang menjadi waspada, lalu menjadi es membeku. Siapa? Darman Prasetyo, Wakil Komandan Tim Grup 3, Kopassus. 3 tahun lalu gugur di perbatasan Kalimantan saat operasi perburuan jaringan narkoba Nguyen Van Hung. Aku menatap langsung ke pupil matanya. Dia, rekan seperjuangan saya. Dia pernah menahan tebasan parang buat saya. Dan, sebelum dia gugur, dia menemukan petunjuk soal bos merah. Lalu dia disergap. Gunawan terdiam selama beberapa detik. Lalu dia tertawa. Suara tawanya pelan, tapi di gudang kosong ini terdengar sangat menusuk telinga. Bima, kau menyelidiki saya? Iya. Kau tahu apa akibatnya? Tahu. Gunawan melenyapkan senyumnya, sorot matanya setajam silet. Surya mencabut sepucuk pistol. Dari balik punggungnya, menodongkannya tepat ke kepalaku. Aku melirik pistol. Itu, Glock 17 kaliber 9 mm. Jarak tembak efektif 50 meter. Dari jarak sedekat ini, satu peluru bisa membuat kepalaku pecah berhamburan. Bima, saya kasih kau satu kesempatan terakhir. Gunawan melangkah mendekat, menepuk-nepuk pipiku dengan kasar. Serahkan semua bukti yang sudah kau kumpulkan. Berlutut dan sujud 3 kali di kakiku. Saya anggap tidak terjadi apa-apa hari ini.
Kau lanjut jadi pengawal, saya lanjut kasih kau gaji. Ibu, temanmu itu, saya yang bayar rumah sakitnya. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku. Suaranya mendesis seperti ular berbisa. Kalau kau melawan, malam ini, gudang ini akan jadi kuburanmu. Aku menatap matanya. Mata tanpa nurani. Hanya ada kalkulasi yang kejam. Aku tersenyum tipis. Pak Gunawan, Anda lupa satu hal. Apa? Anda pernah bilang, saya ini cuma pisau. Pisau tidak butuh otak. Tapi Anda lupa, pisau itu bisa berbalik menebas tuannya. Aku mendadak merendahkan kuda-kudaku. Dor! Peluru dari pistol Surya meledak, tepat di atas kepalaku, menembus atap seng gudang. Tangan kananku mencabut belati dari saku, sementara tangan kiriku menepis laras pistol Surya ke atas. Sret! Mata pisauku menyayat pergelangan tangan Surya. Suara urat nadi yang putus terdengar nyata. Pistol Glock terpelanting ke lantai. Surya menjerit kesakitan, memegangi pergelangannya yang menyemburkan darah segar. Gunawan mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Kau gila, aku tak mempedulikannya. Ku tendang pistol di lantai menjauh, lalu berlari ke arah pintu masuk. Tiba-tiba pintu gudang didobrak hancur dari luar. Komandan Wahyu memimpin 20 personel Brimob bersenjata laras panjang merangsek masuk. Jangan bergerak, polisi. Anak buah Gunawan panik. Ada yang lari, ada yang mau melawan. Tapi, melihat lusinan laras panjang menodong mereka, semuanya langsung tiarap pasrah. Gunawan berdiri kaku di posisinya. Wajah pucatnya kini menjadi kelabu. Ia menatap Komandan Wahyu yang berjalan mendekat, menunjukkan lencana dan surat perintah penangkapan. Gunawan, Anda ditahan atas tuduhan pencucian uang, pembunuhan berencana, penyekapan ilegal, dan penyuapan. Ini surat perintahnya. Anda berhak diam, tapi semua yang Anda katakan bisa jadi bukti di pengadilan. Gunawan diam saja. Ia perlahan menoleh menatapku. Di matanya ada kebencian, ketidakmengertian, dan sebuah ekspresi yang belum pernah kulihat padanya. Ketakutan. Bima, kau ini sebenarnya siapa? Aku balas menatapnya, mengucapkan kalimat yang sudah kupendam sekian lama. Saya bukan pisau Anda, saya datang kemari, khusus untuk menagih nyawa Mas Darman. Sudah 3 hari berlalu sejak malam di pelabuhan itu. Aku dikurung di safe house, rumah aman perlindungan saksi kepolisian, tak boleh kemana-mana. Komandan Wahyu setiap hari menjengukku, membawakan nasi bungkus, rokok, dan berita terbaru dari luar. Hari ini, saat dia masuk, wajahnya kusut. Ia membanting bungkus nasinya ke meja, menyalakan rokok, dan diam cukup lama. Ada apa, Dan? Pengacara Gunawan datang. Salah satu pengacara kriminal paling top di Jakarta. Kabarnya tarif bayarannya sampai 10 miliar, Wahyu membuang abu rokoknya. Dia mau membalikkan kesaksian. Katanya semua bukti itu kau yang merekayasa. Kau sengaja memfitnah Gunawan karena tidak puas dengan gaji dan perlakuan dia. Lah, rekaman CCTV, video pelabuhan yang saya rekam, mutasi rekening, terus pengakuan dia sendiri kalau Mas Darman dibungkam. Itu kan ada rekamannya. Dan, sudah periksa kan? CCTV pelabuhan sudah dihapus sebelum kejadian. Foto yang kau ambil cuma membuktikan dia kenal Nguyen Van Hung. Tidak bisa jadi bukti langsung pencucian uang. Berkas mutasi asli ada di tangan Gunawan, yang kau punya cuma foto, fotokopi, kekuatan pembuktian di pengadilan sangat lemah. Rekaman suaranya, Wahyu terdiam. Kenapa rekaman suaranya Dan? Bima, rekaman pas kau pancing. Dia ngomong di gudang memang jelas. Tapi pengacara Gunawan berdalih kau merahasiakan identitasmu, masuk kategori entrapment, penjebakan, mengarahkan saksi secara ilegal. Hakim kemungkinan besar menolak rekaman itu sebagai alat bukti yang sah. Aku menyingkirkan kotak nasi. Selera makanku lenyap tak bersisa. Tapi jangan pesimis dulu. Wahyu mematikan rokoknya. Naga Siregar sudah siuman. Dia setuju. Jadi justice kolaborator, saksi pelaku yang bekerja sama. Dia siap bersaksi soal pemerasan dan percobaan pembunuhan yang diotaki Gunawan. Terus, urat tangan, si Surya berhasil disambung. Di rumah sakit, dia akhirnya buka mulut. Banyak. Buka mulut soal apa? Gunawan menyuruh Surya jadi penyusup di pihak Naga Siregar buat kumpulin bukti kejahatan Naga, sekaligus adu domba Naga dengan geng-geng mafia lain. Pinjam pisau bunuh orang. Surya juga ngaku, Gunawan pernah suruh dia selidiki latar belakangmu. Termasuk soal hubunganmu dengan Darman. Aku menegakkan posisi dudukku. Surya ngaku, kalau kematian Mas Darman itu, perbuatan Gunawan, tidak ngaku langsung. Tapi dia bilang, Gunawan pernah nyuruh cari daftar semua personel tim intel yang ikut operasi di perbatasan Kalimantan itu, termasuk Darman. Seminggu setelah daftar itu diserahkan, Darman gugur di medan operasi.
Tanganku terkepal kencang, kukuku menancap ke telapak tangan. Nan, saya mau ketemu Surya. Tidak bisa. Dia saksi kunci yang sedang dilindungi penuh. Siapapun dilarang menjenguk. Tapi, kau boleh temui orang lain. Siapa? Naga Siregar. Bang Naga ditahan di ruang interogasi lain, beda 2 lantai dengan ruang rawat. Surya. Saat Wahyu membawaku ke sana, dia sedang bersandar di kursi sambil memejamkan mata. Tangannya diborgol ke meja, tapi auranya jauh lebih baik daripada waktu pingsan di gudang pelabuhan. Mendengar langkahku, dia membuka mata. Sudut bibirnya berkedut, entah senyum atau sinis. Bima. Datang juga kau, Bang Naga. Jangan panggil abang lagi. Panggil Naga Siregar saja. Gelar Bang. Naga udah gak pantas kusandang lagi sekarang. Ia menggeser pergelangan. Tangannya yang diborgol. Ku dengar kau yang ngejual aku ke polisi ya? Saya. Lapor polisi buat nangkep Gunawan, bukan ngejual abang. Ada bedanya kah? Bang, Naga menatapku. Tapi anehnya, tak ada kebencian di matanya. Malah ada kelegaan, yang sulit dimengerti. Tapi aku tetap harus makasih sama kau. Kalau bukan, karena ulahmu, aku pasti udah mati di pelabuhan itu. Obat bius Gunawan bukan, obat tidur biasa. Itu racun pembunuh pelan-pelan. Si Dimas yang ngasih tahu, aku. Dimas? Kapan dia ngomong? Waktu di gudang, sebelum kau beraksi melawan. Dia, pura-pura periksa kondisiku, diam-diam masukin pil penawar ke mulutku. Pas, itulah aku baru sadar, anak muda itu sebenarnya orang Gunawan. Tapi ya, enggak, sepenuhnya orang Gunawan juga. Bang Naga menggeleng pelan. Dimas bilang, dia, itu anak haramnya Gunawan. Tapi Gunawan gak pernah mau ngakuin dia. Cuma, manfaatin dia. Dia nurut kerja sama Gunawan demi nyari titik lemah bapaknya sendiri, buat ngerebut harta warisan nanti. Lalu kenapa dia menyelamat, abang? Karena Dimas sadar, Gunawan gak cuma mau matiin aku, tapi juga mau matiin dia sekalian. Malam di pelabuhan itu, Gunawan ternyata udah nyiapin sniper, penembak runduk. Target utamanya memang mau bunuh kau, Bim. Tapi kalau situasinya meleset, target kedua sniper itu adalah Dimas sendiri. Sniper, jantungku berdegup kencang. Malam saat Brimob mendobrak masuk, dari sudut mata aku memang sempat melihat kilatan bayangan di atap gedung kosong, seberang pelabuhan. Tapi situasinya terlalu kacau, aku tak sempat memastikannya. Di mana snipernya sekarang? Kabur. Gunawan itu miara 3 mantan pasukan, khusus yang disewa mahal dari luar negeri. Orang-orang yang kau gebuki di lobi, waktu itu cuma kroco. Petarung level atasnya belum dimunculin. Bang Naga memajukan badannya, suaranya ditekan sekecil mungkin. Bima, kau pikir Gunawan cuma bos properti yang nyuci uang? Di belakang dia masih ada bos yang jauh lebih besar. Nguyen Van Hung itu cuma satu jalur. Sponsor, cukong, utama Gunawan itu ada di luar negeri. Bisnis aslinya jual beli senjata ilegal dan human trafficking, perdagangan manusia. Uang yang dicuci Gunawan di Indonesia, 70%, dikirim ke rekening cukong itu. Tahu dari mana abang? Karena sebelum ini, aku adalah koneksi utamanya cukong, itu di Indonesia. Bang Naga tersenyum kecut. Kau kira kenapa aku bisa sampai segan sama Gunawan? Bukan karena ngutang duit. Tapi karena dia pegang kartu, matiku. 10 tahun aku kerja buat cukong itu. Pas aku mau cuci tangan pensiun, dari dunia hitam, cukong itu mindahin aku ke bawah pengawasan Gunawan. Gunawan, disuruh jagain dan mantau aku. Aku berdiri dan mondar-mandir di ruang interogasi, mencerna gempuran informasi ini. Siapa cukong itu? Nggak ada yang tahu nama aslinya. Orang-orang cuma manggil dia bos besar. Gunawan manggil dia paman. Si Surya manggil dia bapak angkat. Bapak angkatnya Surya, pamannya Gunawan. Jaringan ini ibarat jurang tak berdasar. Aku keluar dari ruang interogasi. Komandan Wahyu menunggu di lorong. Kuceritakan semua yang diucapkan Bang Naga. Wajah Wahyu semakin lama semakin gelap. Bima, skala kasus ini sudah di luar wewenangku. Wahyu mengeluarkan ponsel. Aku harus lapor ke Mabes Polri. Bareskrim, kau balik ke safe house. Beberapa hari ini jangan keluar sama sekali. Tunggu instruksiku. Dan, jadwal, kemoterapi Ibu Darman udah mau selesai. Aku harus ke rumah sakit jenguk dia. Tidak bisa, kalau kau keluar sekarang, kau jadi sasaran tembak hidup-hidup. Gunawan memang ditahan, tapi jaringannya di luar masih jalan. Sniper itu belum ketangkep. Kau keluar sama dengan setor nyawa. Terus aku mau dikurung di sini. Sampai kapan? Tunggu 2 hari lagi. Tim Bareskrim dari Mabes sedang meluncur ke sini. Nanti aku sendiri yang kawal kau ke rumah sakit. Aku kembali ke kamar safe house, merebahkan diri sambil menatap plafon. Ponselku bergetar. Sebuah SMS dari nomor tak dikenal. Hanya satu baris teks. Bima, di
dalam tas peninggalan Mas Darman ada sebuah flash disk. Passwordnya adalah tanggal lahirnya. Aku langsung duduk tegak, barang peninggalan Darman. Setelah dia gugur, pihak militer mengirim tas ranselnya ke rumah keluarganya di Wonosobo. Aku menyimpan tas itu di dalam lemari dan tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Aku tidak tahu ada flash disk di dalamnya. Aku langsung menelepon Komandan Wahyu. Dan, aku harus pulang ke Wonosobo sekarang. Hah? Sekarang? Iya, sekarang. Mas, Darman nyimpen flash disk di rumah. Isinya pasti bukti pamungkas. Wahyu terdiam beberapa detik. Tunggu di safe house. Setengah jam lagi aku jemput. Kita berangkat bareng. Sambil menunggu, aku mengecek asal nomor tak dikenal. Negeri. Lokasi spesifiknya dimasking, disembunyikan. Siapa yang mengirim SMS? Ini? Kalau dia mau bantu, kenapa nggak sebut nama? Kalau dia mau menjebakku, kenapa ngasih petunjuk valid? Otakku buntu. Setengah jam kemudian Wahyu datang membawa mobil sipil SUV CR-V. Ada satu anggota polisi muda bersamanya, namanya Bribtu Andi, duduk di kursi depan. Ayo, ngobrol di jalan, kata Wahyu. Dari Jakarta ke Wonosobo butuh waktu hampir 7 jam, via tol Trans Jawa. Wahyu menyetir. Andi di depan, aku di belakang. Suasana di dalam mobil hening dan mencekam. Saat mobil mau keluar gerbang tol, Wahyu tiba-tiba buka suara. Bima, Mabes sudah mengidentifikasi siapa sniper itu. Namanya Hendra Prasetyo. Satu korps denganmu dulu di Kopassus, angkatannya 3 tahun di atasmu. 3 tahun lalu pensiun, direkrut Gunawan dengan gaji 5 miliar. Setahun, Hendra Prasetyo, aku mengingat-ingat nama itu, tak begitu familiar. Ada satu fakta lagi yang pasti bikin kau kaget. Wahyu menatapku lewat kaca spion. Dia, itu sepupunya Mas Darman. Aku mematung. Sepupu Darman? Darman tidak pernah cerita soal ini. Darman mungkin tidak tahu. Hendra besar di kampung halamannya, beda daerah dengan Darman. Hubungan keluarga mereka juga renggang. Tapi pas Hendra masuk tentara, Darman sudah perwira berprestasi. Dia pasti tahu soal Darman. Terus kenapa dia malah rela jadi anjingnya Gunawan? Dia nggak tahu. Kalau Gunawan yang bikin mati sepupunya, dia tahu. Suara Wahyu merendah. Tapi dia nggak peduli. Kami lacak mutasi rekeningnya. Selama 3 tahun ini, total bayaran yang dia terima dari Gunawan, sekitar 15 miliar rupiah. Kau tahu uang itu buat apa? Nggak sepeser pun buat dia, sendiri. Semuanya ditransfer ke rekening donasi anonim untuk Ibu Darman. Kepalaku bagai disambar petir. Bicara apa kau, Nan? Gaji Hendra 3 tahun, ini. Semuanya dikasih ke ibu temanmu itu. Dia kerja sama Gunawan bukan karena rakus uang, Bim. Dia sedang menebus dosa. Mobil berhenti di pinggir jalan tol. Aku turun, berjongkok di aspal panas, menyalakan rokok. Tanganku gemetar parah. Hendra, sepupu Mas Darman, pembunuh bayaran Gunawan. Donatur rahasia Ibu Darman. Apa yang sebenarnya terjadi? Wahyu menghampiri, memberiku sebotol air mineral. Bima, kenyataannya jauh lebih rumit dari dugaan kita. Hendra mungkin bukan musuhmu. Mungkin dia juga korban. Apapun itu, sekarang kita harus ambil flash disk itu untuk membuktikan semuanya. Aku menarik napas panjang, membuang puntung rokok, lalu kembali naik ke mobil. Rumah tua di Wonosobo. Terletak di sebuah gang sempit, berdinding bata ekspos. Labu, gentengnya berlumut, gemboknya sudah berkarat. Aku harus mengotak-atik. Kuncinya agak lama, baru bisa terbuka. Di dalam rumah bau apek dan debu, beterbangan. Tas ransel loreng peninggalan Darman teronggok di dalam lemari, lantai 2. Resletingnya sudah macet berkarat. Aku menariknya sekuat tenaga, membongkar isinya satu persatu, seragam loreng, baret merah, medali, beberapa, pucuk surat, foto kami berdua, dan sebuah flash disk hitam kecil, tak lebih besar dari ujung ibu jari. Ku genggam flash disk itu, telapak tanganku berkeringat dingin. Wahyu membuka laptop yang dia bawa, menyerahkannya padaku. Aku mencolokkan USB-nya. Cuma ada satu folder di dalamnya, bernama Bos Merah. Ku klik. Ada ratusan file dokumen hasil scan dan foto, mutasi dana Gunawan dengan Nguyen Van Hung, bukti transfer ke rekening offshore luar negeri, detail, transaksi dengan Naga Siregar, dan yang paling gila, sebuah daftar nama. Daftar berisi puluhan pejabat. Ada jenderal, politisi Senayan, kepala daerah, pengacara, polisi, hakim. Di samping nama mereka tertera tanggal dan nominal, uang suap dari Gunawan. Dan di baris paling atas tertulis nama bos besar, Paman. Total transfer ke nama ini, 7 triliun rupiah. Tidak ada informasi, identitas aslinya. Muka Wahyu seputih kertas melihat layar itu. Flash disk ini, cukup buat
ngegantung Gunawan di tiang eksekusi hukuman mati. Ia cepat-cepat memotret layar dan mengirimkannya ke Mabes Polri. Aku men-scroll ke file terakhir. Sebuah voice note berdurasi 47 menit. Aku mengkliknya. Terdengar suara berat yang sangat kukenal. Suara Mas Darman. Saya Kapten Darman Prasetyo, Wadan Tim Grup 3 Sandi Yuda. Jika kalian mendengarkan rekaman ini, berarti saya sudah gugur. Apa yang akan saya sampaikan mungkin terdengar mustahil, tapi saya bersumpah demi Tuhan, setiap kata ini adalah kebenaran. Suara Mas Darman sangat tenang, seperti laporan militer biasa. Gunawan, dengan nama Sandi Bos Merah, adalah jalur pencucian uang terbesar jaringan narkoba, Nguyen Van Hung di Indonesia. Kerja sama mereka sudah 15 tahun, mencuci, setidaknya, 5 triliun uang narkoba. Sebagian dari uang ini mengalir ke seorang bandar misterius di luar negeri, nama sandinya Bos Besar. Orang ini kemungkinan besar buronan kelas kakap Interpol, yang identitasnya dirahasiakan. Di dalam rekaman, terdengar napas Darman mulai berat. Setelah saya selidiki, temuan ini, awalnya saya berniat melapor ke atasan. Tapi atasan saya malah mencegahnya. Dia bilang backingan Gunawan terlalu kuat, orang-orang di atas, levelnya tidak bisa disentuh. Saya tidak percaya. Saya terus selidiki diam-diam. Tiba-tiba, saya ditugaskan ke operasi yang tidak masuk akal di perbatasan. Sehari sebelum berangkat, saya ditelepon nomor tak dikenal. Orang itu cuma bilang, "Kapten, ibumu sehat kan?" Saya sadar mereka sudah mengincar nyawa ibu saya. Saya lalu memindahkan semua bukti ini ke flash disk dan menitipkannya ke sebuah tempat yang aman. Kalau rekaman ini ditemukan, tolong sampaikan pada rekan satu tim saya, Bima. Tolong, sampaikan. Jangan selidiki kasus ini lebih jauh. Airnya terlalu dalam. Tidak. Sepadan menukar nyawanya demi kematianku. Terakhir, tolong sampaikan maafku pada ibu, anakmu anak yang tak berbakti, tak bisa merawat ibu sampai tua. Rekaman selesai. Suasana di rumah tua itu sepi senyap. Hanya terdengar detak jarum jam dinding. Wahyu membuang muka. Kudengar dia sesenggukan menahan tangis. Bribtu Andi. Matanya memerah, mengepalkan tangan kuat-kuat. Aku duduk di sana tanpa bergerak. Air mataku jatuh tanpa suara, Mas Darman. Sampai mau mati pun dia masih memikirkanku, masih menyuruhku mundur agar aku tak ikut mati. Dia takut aku mati, tapi dia malah yang mati. Kalau aku tidak bertindak, kematiannya akan sia-sia. Ibu Darman harus menanggung derita ditinggal mati anak semata. Wayangnya, tanpa pernah tahu kalau anaknya pahlawan, tanpa ada keadilan. Aku tidak bisa mundur. Aku berdiri, mencabut flash disk itu dan menyimpannya di saku. Dan antarkan saya ke rumah sakit. Saya mau jenguk ibu. Bima. Wahyu menatapku lama. Pada akhirnya dia hanya menghela napas panjang, mengambil kunci mobil. Ayo, di perjalanan menuju rumah sakit, ponselku bergetar lagi. Nomor luar negeri yang sama. Flash disk sudah ketemukan? Isinya cukup buat balas dendam atas nyawa. Darman, aku membalas cepat. Kau siapa? 5 menit kemudian ada balasan. Seseorang yang berutang 1 nyawa pada Darman. Hendra Prasetyo. Aku menatap layar. Pikiranku kacau. Hendra? Dia ini siapa sebenarnya? Eksekutornya Gunawan atau malaikat pelindung Mas Darman? 3 tahun jadi budak, Gunawan tapi uangnya dikasih semua ke Ibu Darman. Dia yang menodongkan sniper ke kepalaku, tapi dia juga yang ngirim SMS ngasih petunjuk, apa maunya orang ini, mobil sampai di pelataran rumah sakit. Aku langsung lari ke ruang rawat inap VIP. Di lantai 7, kamar Ibu Darman bernomor 705, ada di ujung lorong. Saat aku mau memutar gagang pintu itu terbuka dari dalam. Seorang pria berjaket, windbreaker hitam, memakai topi baseball dan masker medis, melangkah keluar. Hanya matanya yang terlihat. Saat dia melihatku, dia berhenti sejenak. Mata itu sedikit melengkung, seperti sedang tersenyum ramah. Hendra Prasetyo. Tangan kananku refleks meraba belati di pinggang belakang. Hendra hanya menggeleng pelan, menunjuk ke dalam kamar, lalu berjalan menyamping melewatiku. Langkahnya seringan kapas dan sangat cepat, seolah melayang tertiup angin. Aku mematung 3 detik. Pada akhirnya aku memilih masuk ke dalam kamar ibu dulu. Ibu sedang bersandar di ranjang, wajahnya cerah. Bima. Datang tohle, Bu. Barusan siapa yang keluar? Oh, itu katanya teman tentaramu juga, namanya Hendra. Dia jenguk ibu, bawa parcel buah sama susu mahal, terus nitip, amplop 20 juta. Baik banget ya teman-teman si Darman itu. Aku langsung berbalik dan berlari kencang menyusuri lorong. Lorong itu kosong. Lift kebetulan sedang turun dan berhenti di lantai 1. Aku berlari turun lewat tangga darurat. Tak terkejar. Hendra adalah seorang prajurit elit. Dia pandai menghilang. Kalau dia tidak mau dicari, jejaknya tak akan pernah kutemukan. Aku
kembali ke kamar 705. Duduk di sebelah ranjang ibu, menggenggam tangannya. Erat-erat, Bu. Mas Darman ninggalin satu barang buat Bima. Isinya pesan, terakhir dia. Air mata ibu tua itu langsung menetes. Anak itu, sebelum tugas, terakhirnya, dia ngomong ke ibu. Katanya orang yang paling dia rasa bersalah itu, Bima. Bima rela berkorban nyawa demi dia. Aku tak mampu berkata-kata, hanya meremas tangan keriputnya. Mas Darman sudah tiada. Gunawan ditangkap. Naga. Siregar mau jadi saksi ahli. Hendra Prasetyo menampakkan diri. Bukti di flash. Disk ini sudah sangat cukup untuk menjebloskan semuanya ke penjara. Tapi kenapa, aku merasa ini baru permulaannya saja? Karena nama bos besar belum tertangkap, karena ada puluhan pejabat kotor yang masih bebas berkeliaran. Air ini memang terlalu dalam, persis kata Mas Darman. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur. Sedemikian pun, 3 hari setelah kembali dari Wonosobo, Mabes Polri membentuk Satgas Khusus. Satgasus. Komandan Wahyu diangkat jadi wakil ketua tim Satgasus, mengambil alih seluruh penyidikan kasus Gunawan. Sebagai saksi kunci, aku dimasukkan ke Program Perlindungan Saksi Nasional, LPSK, tinggal di Wisma Khusus Mabes Polri, yang dijaga Brimob 24 jam. Wahyu mendatangiku dengan laporan progres. Dari daftar nama di flash disk, 12 orang sudah ditangkap OTT, operasi tangkap tangan, termasuk 2 jenderal bintang 1, 3 bupati, dan 7 pengusaha hitam. Skandal korupsinya menembus angka 10 triliun rupiah, tapi fokus utamanya tetap bos besar. Wahyu melemparkan sebuah berkas rahasia ke meja. Bima, kami sudah melacak aliran dana luar negeri Gunawan. Semua, ujungnya bermuara di satu tempat, Mongla, sebuah kawasan otonomi khusus di utara Myanmar, perbatasan segitiga emas. Wilayah itu dikuasai milisi bersenjata, tak ada hukum negara, surga judi dan narkoba. Bos besar itu markasnya di sana? Kemungkinan besar iya. Kami cek paspor Gunawan, 5 tahun terakhir dia selalu rutin ke Mongla setahun 3 kali. Modusnya survei investasi kasino. Tapi dicek asetnya, nggak ada bangunan sepeser pun atas namanya di sana. Berarti, dia ke sana buat setor muka ke bos besar. Kalau dia ke sana nginep di mana? Di sebuah kompleks perkebunan rahasia di pinggiran Mongla. Luasnya puluhan hektar, dipagari beton setinggi 5 meter dengan kawat listrik, CCTV di mana-mana. Dijaga tentara bayaran pro bersenjata berat. Punya genset dan suplai air, independen. Markas mafia kelas dunia. Wahyu menyalakan rokoknya, menghisapnya dalam-dalam. Bima, yang akan kubicarakan ini adalah operasi hitam. Begitu kau keluar dari kamar ini, aku akan membantah pernah mengatakannya. Suaranya berbisik parau. Mabes Polri mau mengirim agen intelijen deep cover ke Mongla untuk memetakan kompleks itu dan mencari tahu siapa wajah asli bos besar. Tapi ini misi bunuh diri. Tidak bisa lewat jalur resmi negara. Harus pakai pihak swasta yang kredibel. Aku menatap mata Wahyu. Komandan mau saya yang pergi? Bukan aku yang mau, tapi profilmu yang paling cocok. Kau punya pengalaman operasi rahasia di luar negeri. Mahir, perang hutan tropis, dan yang paling penting, kau tahu persis cara kerja, Gunawan, kelemahan, dan modusnya. Tingkat keberhasilanmu paling tinggi. Bukankah Gunawan sudah ditahan? Buat apa jauh-jauh kejar ke sana? Gunawan itu cuma pion. Wahyu mematikan rokok. Bos besar itulah dalang utamanya. Kalau bos besar tidak dimusnahkan, meskipun Gunawan dihukum mati, jaringan mafianya akan bikin Gunawan-Gunawan baru. Kematian Darman, pelatuknya ditarik oleh Gunawan, tapi otaknya adalah bos besar itu, Mas Darman. Lagi-lagi ujungnya demi Mas Darman. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap langit Jakarta yang kelabu. Kapan berangkat? 3 hari lagi. Kau menyamar jadi investor properti asal Surabaya. Di sana ada perwakilan paguyuban Pebisnis Indonesia, WNI, yang jadi informan kita. Dia yang bantu akses masuk. Tugasmu cuma satu, fotokan wajah asli si bos besar. Sisanya, Interpol yang urus. Sesimpel itu, teorinya iya, praktiknya. Ini kawasan tanpa hukum, Bima. Wahyu menepuk punggungku. Kalau kau nolak aku tak memaksa. Jasamu sudah lebih dari cukup. Aku berbalik. Dan pesan terakhir Mas Darman itu nyuruh aku mundur biar nyawaku selamat. Kalau aku menolak pergi sekarang, seumur hidup aku merasa bersalah karena pengorbanannya sia-sia. Aku berangkat. Wahyu mengangguk, berat. 3 hari lagi kusiapkan jalur underground-nya. Dalam 3 hari persiapan, aku melakukan 2 hal. Pertama, mengunjungi Ibu Darman. Operasinya sukses besar. Tumornya mengecil drastis, tinggal nunggu kemoterapi terakhir lalu boleh rawat jalan. Aku menemani beliau mengobrol seharian.
mendengarkan cerita masa kecil Darman yang keras kepala mau masuk. Akmil padahal ibunya nangis-nangis melarang. Kalau si Darman masih hidup, ngelihat kamu sekarang, pasti dia seneng banget Bim, ucap ibunya sambil mengusap air mata. Kalian berdua itu sama-sama batu. Sekali punya niat, 10 kebo ditarik pun gak bakal mundur. Aku tersenyum getir. Hal kedua, aku pergi ke rutan Mabes Polri menjenguk Gunawan. Wahyu mengurus izin, khusus agar aku bisa berhadapan empat mata dari balik jeruji kaca. Gunawan, mengenakan baju tahanan orennya. Rambutnya berantakan, jenggotnya mulai lebat. Sosoknya bagai gembel, bukan konglomerat elegan lagi. Tapi matanya tetap congkak dan penuh kalkulasi. Bima, datang juga kau, dia tersenyum sinis. Mau, nertawain saya? Nggak sekurang kerjaan itu saya. Lalu ngapain kesini? Mau, ngucapin terima kasih udah saya kasih kerjaan buat operasi ibunya temanmu itu. Aku menahan diri untuk tidak memecahkan kaca pembatas itu. Saya cuma mau nanya, satu hal. Siapa sebenarnya bos besar itu? Raut wajah Gunawan datar, tapi ia terdiam cukup lama. Selama 10 detik penuh keheningan. Lalu ia tertawa sinis. Bima, tahukah kau kenapa sampai detik ini kau masih hidup? Karena kau belum menyentuh levelnya. Paman, bos besar, sudah melihat profilmu. Dia sangat menyukaimu. Dia bilang, kalau kau mau membelot dan kerja untuknya, gaji 8 miliarmu akan dilipat gandakan. Dikasih mobil, aset, dipindahkan ke warganegaraan. Semua urusan ibu temanmu itu diurus pakai dokter kelas dunia. Gimana? Kau mau mengabdi padanya? Kau pikir aku serendah itu? Akan tiba saatnya kau menyerah. Gunawan bersandar rileks di kursi besi. Kau pikir perlindungan Wahyu dan Polri ini bisa menjagamu selamanya? Bima, kau pernah jadi militer. Kau tahu, sendiri ada hierarki kekuasaan yang gak mempan cuma pakai surat penangkapan, polisi. Dia menunjuk ke langit-langit, orang di atas itu, levelnya jauh, melebihi fantasimu. Aku berdiri, siap meninggalkan tempat itu. Bima, panggilnya menahanku. Paman, bos besar, nitip pesan buatmu. Katanya, dia sangat menyayangkan kematian Darman. Tapi, andaikan dulu Darman tidak mati, hari ini. Yang jadi mayat pastilah dirimu. Duk, kepalanku menghantam kaca anti peluru. Ruangan itu bergetar. Gunawan tak berkedip, malah tersenyum menang. Tuh kan, kau itu emosian. Paman bilang, kelebihan sekaligus kelemahan terbesarmu adalah, kau terlalu membawa perasaan. Baperan, setia kawan. Aku menarik napas panjang, menelan amarahku, lalu keluar. Dari penjara, sinar matahari Jakarta membakar kulit. Gunawan benar, aku memang terlalu pakai perasaan. Tapi justru perasaan itulah yang membedakanku dari iblis-iblis seperti mereka. 3 hari kemudian, jam 4 subuh. Wahyu menjemputku. Identitasku sekarang, Haryanto, wakil direktur perusahaan properti asal Surabaya yang mau survei. Lokasi hotel kasino di Mongla, Myanmar, KTP, paspor, mutasi rekening semuanya, disulap baru. Wahyu memberiku telepon satelit mikro, sebesar baterai jam tangan, diselipkan di dalam sol sepatu botku. Pakai telepon satelit ini hanya kalau situasinya sudah hidup mati. Untuk komunikasi harian, pakai HP lokal ini. Wahyu menyerahkan smartphone Android biasa. Tiap jam 3 sore, HP ini nyala, 1 jam. Kau kirim 1 SMS kode rahasia ke nomorku. Kalau 3 hari nggak ada SMS, darimu, Satgas Interpol akan langsung meluncur gerebek lokasi. Apa kodenya? Nama sandi grup Kopassusmu dulu ditambah tanggal hari itu. Misal hari ini, tanggal 15 Maret, kodenya Nanggala 0315, cuma kita berdua yang ngerti, artinya. Aku menyimpan HP itu di tas ransel, dan, kalau aku beneran gugur di sana, nggak usah ngomong yang, enggak. Wahyu memotong ucapanku, menginjak gas mobilnya. Kau harus pulang, hidup-hidup. Urusan Ibu Darman udah ditanggung full sama negara, kau tak usah khawatir. Perjalanan dilanjut dengan penerbangan militer ke wilayah perbatasan, lalu mobil jeep selama 4 jam, hingga tiba di kota kecil dekat perbatasan, perairan, darat ilegal menuju Myanmar. Wahyu menyerahkanku ke seorang penyelundup, coyote, bernama Pak Narto. Pak Narto ini agen BNN kita yang sudah nyamar jadi pedagang lintas batas border trade selama 5 tahun. Dia yang bakal nyelundupin, kamu masuk. Ingat, sesampainya di Mongla, temui Pak Sunario dari Paguyuban, WNI. Selain dia, jangan percaya siapapun. Pak Narto orangnya hitam legam, jarang bicara. Begitu masuk jeep double kabinnya, dia menekan pedal gas. Menyusuri jalanan lumpur membelah hutan karet selama berjam-jam hingga tiba di perbatasan garis demarkasi. Tidak ada pos resmi, hanya pelangkaratan penuh bekas tembakan peluru, batas negara. Dilarang melintas. Pak Narto merogoh bawah joknya, mengeluarkan sepucuk AK-47. Lewat garis ini,
Hukum negara nggak berlaku lagi, Mas. Senjata api inilah hukumnya. Kami masuk ke wilayah antah berantah. Terdengar sama rentetan tembakan dari kejauhan. Entah, milisi sedang baku tembak atau sekadar tes senjata. Pak Narto menoleh sekilas ke arahku. Baru pertama kali kemari? Santai aja, Mongla itu aman kalau kamu bawa duit. Bahayanya cuma satu, kalau kamu sampai masuk ke kompleks bos besar, kemungkinan keluarnya kecil. Bapak pernah masuk ke kompleks itu? Jangankan masuk, lewat depannya aja deg-degan. Narto menyalakan rokok gudang garamnya. Dinding beton 5 meter, CCTV tiap 10 meter. Penjaganya tentara bayaran elit, bawa RPG dan senapan mesin kelas berat. Milisi, junta militer lokal pun gak berani cari gara-gara sama mereka. Isinya orang, macam apa? Macam-macam rumornya. Ada yang bilang bos sindikat Tiongkok, bos kartel Meksiko, bos buronan Indonesia. Duit yang masuk miliaran dolar tiap bulan. Siapapun pengusaha yang keluar dari kompleks itu pasti kaya raya. Mendadak. Tapi kalau ketahuan niatnya menyelidiki, besok paginya hilang tak berbekas. Konon di belakang kompleks ada kebun pisang yang jadi kuburan massal, ratusan jasad. Entah benar atau enggak, jeep kami mendaki bukit, lalu di bawah lembah terlihat gemerlap lampu neon, mencolok bak Las Vegas di tengah hutan lebat. Itulah Mongla, pusat kasino, pelacuran, dan transaksi ilegal terbesar di tepian segitiga emas. Narto mengantarku ke sebuah motel kelas melati milik orang Tionghoa Indonesia. Besok, jam 9 pagi, Pak Sunario kemari. Malam ini jangan keluyuran. Orang habis kalah, judi di sini bisa ngebunuh orang di jalan demi ngerampok duit receh. Pesannya, sebelum pergi. Aku mengunci kamar berlapis. Mengecek ventilasi, bawah kasur, dan di balik lampu gantung untuk memastikan tidak ada alat penyadap atau kamera. Tersembunyi. Kebiasaan intelijen. Aman. Jam 3 sore, aku menyalakan HP lokal. Itu, mengirim satu SMS. Nanggala 0316. 5 menit kemudian ada balasan, diterima. Tetap waspada. Keesokan harinya jam 9 pagi, Pak Sunario datang. Kakek usia 60-an tahun, berambut putih pakai kemeja linen dan celana kain. Dilihat dari luar mirip pensiunan guru SD, tapi jabat tangannya sangat bertenaga. Ibu jarinya menekan pangkal jempolku. Sandi identifikasi intelijen militer, Sandi Yuda. Pak Haryanto, selamat datang di Mongla. Saya Sunario, perwakilan WNI di Mari. Suaranya ramah memecah kecanggungan. Dia mengajakku keliling kota, survei proyek, ruko mangkrak, proyek kebun karet, dan kasino setengah jadi. Kami bicara, basa-basi investasi. Hingga sore harinya, dia membawaku ke kebun teh terpencil, di atas bukit, bebas dari keramaian dan penyadap. Sikap Sunario berubah 180 derajat. Ketegasannya memancar. Wahyu sudah cerita, semuanya padaku. Targetmu menyusup ke kompleks bos besar? Betul, Pak. Sunario menyalakan rokok Jisamsu. Menghembuskan asap ke udara perbukitan. 8 tahun aku tugas jadi sleeper agent di sini. Aku udah ngelihat banyak wartawan, intel Interpol, intel polisi asing coba masuk ke sana. Hasilnya? Lenyap tanpa jejak. Bos besar itu punya mata dan telinga lebih tajam dari militer lokal. Begitu kamu injak tanah Mongla, namanya udah ada di meja kerjanya. Lalu, kenapa saya belum dibunuh? Karena statusmu nyamar jadi pengusaha properti, kenalan Gunawan. Dia masih nunggu lihat gelagat aslimu. Begitu ketahuan aslimu, intel, jangankan tulangmu, abumu pun gak bakal ketemu. Sunario menatapku serius. Kamu cuma punya waktu 3 hari. Kalau lewat 3 hari belum dapat foto aslinya, operasi dibatalkan total. Aku punya satu kartu. Truf. Ia menyerahkan amplop coklat, di dalamnya ada sketsa denah kompleks bos. Besar hasil intelijen 8 tahun. Detil titik CCTV, rute patroli, dan letak villa utama, mansion. Setiap Jumat malam, bos besar ngadain pesta jamuan makan malam, banquet untuk relasi bisnis, jenderal lokal, dan mafia. Pesta mulai jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Ini satu-satunya peluang. Kau bakal nyusup lewat jalur dapur. Ia menyodorkan foto seorang pria gemuk berkumis. Ini Koki Slamet. Asal Jawa Timur, head chef di dapur kompleks itu. Dulu dia pernah kuselamatkan nyawanya dari kejaran rentenir lokal. Dia punya utang budi padaku. Dia bakal nyelundupin kamu pakai truk pendingin sayur dan daging, cold storage. Aku mempelajari denah itu. Luas kompleks 20 hektar. Dari dapur, belakang, menuju villa utama. Tengah. Jaraknya lumayan jauh. Melewati 2 pos jaga dan taman. Terbuka yang disorot CCTV 24 jam. Pergantian shift jaga, rolling, terjadi tiap 8 jam. Pagi jam 6, siang jam 2, malam jam 10.
Celahnya hanya ada pada jam 10 malam. Saat serah terima shift ruang monitor CCTV. Ada blank spot jeda, pengawasan manual, selama 3-5 menit. Dalam 5 menit itu, aku harus lari, dari dapur ke villa utama, memotret bos besar, dan lari balik ke dapur. Jarak, tempuh total 1.200 meter. Waktu lari sprint normal butuh 3,5 menit. Sangat mepet, apalagi sambil mengendap-endap. Jumat sore jam 4, aku tiba di pasar induk selatan Mongla, becek, bau kotoran, dan amis ikan menyengat. Di sudut pasar terparkir truk box pendingin putih Nopol, MDL 2784. Koki Slamet berdiri merokok di sampingnya, pakai kaos oblong kotor. Melihatku, dia melempar rokoknya. Membuka pintu box belakang truk. Masuk, cepat, aku melompat ke dalam box yang suhunya -5 derajat Celcius, duduk, nyempil di antara tumpukan daging sapi beku dan kembang kol. Truk berjalan, terombang-ambing di jalan tanah. 20 menit kemudian, berhenti. Terdengar suara obrolan bahasa Myanmar antara Koki Slamet dan penjaga bersenjata di gerbang luar. Ini kernet baru dari kampung, baru pertama kali ikut bongkar. Muat, suara Slamet santai pakai bahasa lokal campuran. Penjaga melongok sedikit ke dalam box, menatapku curiga, lalu mengayunkan tangan. Lolos, truk parkir di halaman belakang dapur. Dapur itu raksasa, ada 20 koki sibuk, memasak aneka hidangan mewah. Asap mengepul tebal. Slamet menyeret tanganku ke ruang ganti, melempar seragam koki putih lengkap dengan topi tinggi. Pakai ini, bantu-bantu cuci piring di belakang, jangan banyak tingkah sampai ku kasih. Aba-aba, jam terus berdetak. 8 malam, pesta dimulai. Terdengar dentuman musik, DJ dan riuh obrolan dari gedung utama. Jam 9, jam 10 kurang 5 menit. Slamet, menyenggol lenganku pelan. Sekarang, keluar dari pintu belakang, susuri tembok, taman. Sampai di persimpangan kedua, belok kanan masuk lorong pagar tanaman, hias. Tembus situ langsung masuk pintu samping villa utama. Nggak dikunci. Lari ke lantai 2. Ruang pesta ada di sayap timur. Lakukan cepat, kau cuma punya waktu 4 menit sebelum CCTV nyala lagi. 4 menit, berarti berkurang 1 menit dari prediksiku. Aku langsung melesat, menembus pintu belakang. Kegelapan malam menyelimuti taman raksasa. Lampu taman, temaram. Aku merayap ala komando menyusuri tembok bata. Suara derap sepatu laras, tentara bayaran terdengar sayup-sayup patroli di radius 50 meter. Cahaya senter, mereka menyapu pepohonan. 30 detik, aku belok kanan, ketemu pagar, tanaman labirin. Aku menunduk dan berlari meluncur bagai bayangan. 20 detik, sampai di depan pintu samping villa. Ku tekan knopnya. Terbuka, aku menyelinap masuk. Lantai pualam Italia, lukisan klasik di dinding. Aku berlari menaiki tangga melingkar. Di ujung lorong lantai 2 ada pintu kayu, berukir megah. Suara denting gelas wine dan tawa menggelegar dari dalam. Inilah ruang perjamuannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantung agar tak gemetar. Aku mendorong pelan pintu besar itu, berbaur di antara pelayan yang sedang membawa nampan Horse du Evres. Ruangan seluas 300 meter persegi itu, disinari lampu kristal Swarovski raksasa, puluhan tamu bule, Asia, dan jenderal, berjubah militer penuh medali sedang bersulang. Lalu, aku melihatnya, di ujung ruangan, duduk di sofa kulit tunggal layaknya seorang kaisar, dijaga. 6 bodyguard elit berjas hitam bersenapan mesin ringan MP5 yang disembunyikan, di balik jas, seorang pria usia 60-an, rambut memutih klimis, memakai setelan, keras Shanghai, Changshan, hitam elit. Wajahnya kurus, sorot matanya tajam, sedingin es. Tidak ada senyum, meski tamu-tamu tertawa terbahak-bahak di depannya. Dialah bos besar. Cukong tertinggi jaringan narkoba, pencucian uang, dan senjata ilegal se-Asia Tenggara. Aku merogoh HP dari saku koki. Membuka, mode kamera senyap, silent. Aku mengintip dari celah bahu seorang tamu bule, berbadan besar, membidikkan lensa ke wajah bos besar. Fokus. Tepat di detik aku mau menekan tombol rana. Bos besar itu tiba-tiba menoleh lurus ke arah lensaku. Matanya bertatapan langsung dengan mataku lewat lensa kamera. Mata yang keruh, dingin, seolah bisa membaca seluruh isi pikiranku. Aku membeku seketika. Tubuhku kaku. Ketahuan. Dia menatapku selama 3 detik penuh. Lalu, dia tersenyum. Senyuman yang membuat darahku serasa membeku di pembuluh. Karena senyuman itu bukan marah atau kaget. Senyuman itu seperti seorang kakek yang memaklumi kenakalan cucunya yang sedang bermain petak umpet, sangat toleran, penuh kuasa mutlak. Setelah tersenyum, dia menoleh kembali ke tamunya seolah aku ini angin lalu. Cekrek. Aku memencet tombol kamera. Fotonya buram sedikit tapi wajahnya jelas.
resolusi tinggi HD. Aku langsung putar balik, keluar dari pintu ganda, lari, menuruni tangga pualam, menerobos pintu samping. Lari secepat kilat menembus labirin tanaman hias, menyusuri tembok, napas tersengal, keringat membasahi seragam koki putih. Aku mendobrak masuk ke pintu dapur belakang. Koki Slamet sudah berdiri di sana membawa celemek kotor. Melihat raut wajahku yang pucat, pasti, dia tak bertanya apa-apa. Truk udah nyala, masuk ke boks belakang. Sekarang, aku melompat masuk ke truk pendingin yang bau amis daging. Pintu ditutup dari luar. Di detik pintu ditutup, aku mendengar suara sirine alarm di kompleks itu, meraung-raung memecah malam. Terdengar seruan bahasa Myanmar disusul gonggongan, anjing pelacak Doberman. Mereka sadar ada penyusup. Truk berjalan berguncang. Hebat. Aku meringkuk di antara daging beku yang keras bagai batu. Menggigit, bibir menahan gigi yang gemeretak kedinginan. HP ku genggam erat-erat, jantungku berdegup serasa mau lepas dari rongganya. Truk berhenti di gerbang, terdengar teriakan interogasi keras. Aku menahan napas. Pintu boks digedor-gedor, pakai popor senapan. Slamet membalas pakai nada santai sambil berkelakar vulgar, pakai bahasa lokal. Entah apa yang dia katakan, tapi kemudian truk diizinkan, jalan kembali. Lolos dari lubang jarum, 15 menit kemudian truk berhenti di pasar induk selatan yang gelap. Pintu terbuka, cepet kabur. Jangan nengok ke belakang, desis Slamet panik. Dia langsung masuk kabin dan memacu truknya, menghilang di kegelapan kota Mongla. Aku berdiri di pasar becek itu, masih gemetar kedinginan dan syok adrenalin. Ponselku bergetar. SMS dari Wahyu. Dapat fotonya, aku membuka galeri, melampirkan foto wajah bos besar. Kuberi keterangan, dapat. Ini orangnya, hanya jeda 10 detik, balasan Wahyu masuk. Isinya cuma 2 kata, ya Tuhan, aku heran kenapa Komandan Wahyu sampai sesyok itu? Apakah dia kenal wajah ini? Belum sempat aku membalas, sebuah SMS masuk lagi dari nomor luar negeri, nomornya Hendra. Bima, orang yang baru saja kau foto itu, adalah ayah kandung Mas Darman. Ponsel di tanganku nyaris, jatuh ke kubangan air berlumpur, bagaikan disiram. Simber es batu di kutub utara, otakku meledak. Ayah kandung Darman, nggak pernah cerita, ibu Darman juga nggak pernah nyinggung. Di arsip kesatuan, militer, status ayah Darman tertulis, meninggal dunia saat bayi. Semua orang ngira bapaknya Darman udah mati. Tapi ternyata, dia masih hidup, jadi bos. Kartel narkoba paling ditakuti se-Asia Tenggara, dan dia adalah orang yang membunuh anaknya sendiri. HP-ku bergetar lagi. Pesan dari Hendra. 7 kilometer arah selatan. Ada kuil, Buddha terbengkalai di bukit, datang sendiri. Kalau kau mau tahu kebenarannya, aku berdiri tegak. Menyewa ojek motor bebek lokal dengan bayaran $100, minta diantar ke kuil selatan. Motor bebek itu menggerung-gerung menaiki bukit, tanah liar, menembus kabut malam Mongla. Sampai di pelataran kuil bobrok yang dipenuhi patung Buddha tak berkepala, tukang ojek itu menolak naik lebih jauh. Banyak hantu. Saya balik, dia ngacir ketakutan. Aku berjalan menaiki anak, tangga batu berlumut diterangi cahaya bulan purnama. Di depan aula utama kuil, berdiri seorang pria berjaket windbreaker hitam. Tanpa masker, wajah aslinya terlihat jelas diterpa cahaya bulan. Wajah dengan garis rahang tegas, alis tebal. Sangat mirip dengan mendiang Mas Darman. Setidaknya mirip 70%. Itulah Hendra Prasetyo. Dia tidak mencabut pistol, tidak siaga. Hanya menunjuk ke dalam kuil. Di dalam, aula utama yang atapnya separuh jebol, diterangi lampu Petromax remang-remang, ada patung Buddha besar yang senyumnya terasa mistis, 2 tikar anyam dibeberkan di lantai. Ada sebotol minuman keras ciu lokal dan 2 gelas sloki. Hendra duduk, bersila, menuang minuman, menyodorkan 1 gelas padaku. Aku tak duduk, tak juga menyentuh gelasnya. Kau bilang bos besar itu ayahnya Darman. Mana buktinya? Hendra meneguk ciu miliknya sampai habis, matanya memerah. Ia merogoh saku dalam jaketnya, mengeluarkan selembar foto jadul yang sudah menguning. Foto, tahun 80-an. Tampak seorang wanita muda menggendong bayi montok di depan rumah, gubuk bambu. Wajah wanita muda itu percis dengan raut wajah Ibu Darman saat masih muda, tapi lebih cantik, khas gadis desa, namanya Nyi Ratna, gadis asli, perbatasan Kalimantan. Hendra mulai bercerita dengan suara serak. 38 tahun lalu, dia pacaran dengan pedagang lintas perbatasan, Tiongkok Kalimantan. Pria itu bermarga Tionghoa tapi pakai nama lokal, Haryo Prasetyo. Mereka nikah siri, lahirlah anak laki-laki. Pas anak itu umur setahun, si Haryo ngilang di telan bumi. Nyi Ratna nyari 3 tahun nihil. Akhirnya Nyi Ratna sakit parah dan meninggal.
Sebelum meninggal, bayi itu diadopsi oleh sepasang suami istri asal Jawa Tengah yang kebetulan merantau ke sana. Suami istri itulah yang kau panggil Ibu Darman sekarang. Mereka pindah ke Wonosobo, ngasih nama anak itu Darman Prasetyo. Darman gak pernah tahu kalau dia itu anak adopsi. Kakiku lemas, aku terduduk di tikar. Pedagang lintas batas si Haryo itu. Iya, dialah bos besar. Hendra menuang ciu lagi, tapi tak meminumnya. Haryo kabur karena ketahuan nyelundupin candu. Dia lari ke Myanmar, segitiga emas, gabung sindikat kartel. Selama 30 tahun dia bangun kerajaannya dari nol sampai jadi dewa mafia. Dia mengganti namanya, menghapus masa lalunya. Haryo nggak tahu Nyi Ratna hamil. Dia nggak tahu punya anak kandung bernama Darman, apalagi sampai masuk Kopassus jadi kapten intelijen anti narkoba. Sampai 3 tahun lalu, saat Darman ngelacak kasus Gunawan dan jaringannya, mengarah ke bos besar, lalu dia membunuh darah dagingnya sendiri, bentakku, emosi, bukan. Hendra membentak balik, matanya menatapku nyalang. Darman, sendiri yang cari mati. Aku terhenyak. Waktu jaringan bos besar nyelidiki profil intel yang mau bongkar rahasia, mereka, bos besar kaget setengah mati pas lihat foto Darman dan data ibu, angkatnya di Wonosobo. Dia langsung nyadar, intel yang lagi memburunya ini, adalah anak kandungnya yang hilang puluhan tahun lalu. Terus apa yang dilakukan bos besar? Bos besar nyuruh orang ngasih peringatan rahasia ke Darman buat stop. Dia juga transfer uang 15 miliar rupiah ke rekening rahasia, atas nama Darman. Tapi Darman itu keras kepala. Integritas militernya harga mati. Dia nolak uang itu, dibalikin ke rekening pengirimnya. Terus dia simpen bukti penyelidikannya di flash disk yang kau temukan itu. Hendra berdiri, berjalan ke pinggir jendela kuil menatap hutan Mongla di bawah. Sana, bos besar panik. Dia suruh negosiator elit nyamperin Darman buat ngajak damai. Darman nolak mentah-mentah. Tragedinya, Gunawan yang pegang operasi di lapangan, merasa terancam dengan sikap keras Darman. Gunawan diam-diam nyogok, komandan atasannya Darman di militer, bikin rekayasa operasi palsu, nyergap timnya Darman di hutan. Jadi yang ngebunuh Darman itu mutlak instruksi Gunawan, bukan bos besar? Benar. Begitu bos besar dapat laporan Darman tewas. Terlambat, bos besar ngamuk sejadi-jadinya. Kenapa dia nggak langsung bunuh Gunawan? Gunawan itu megang seluruh kartu truf pencucian uang kartel di Indonesia dan punya jaringan raksasa ke elit politik. Kalau Gunawan dibunuh mendadak, jaringan kartel bos besar di Asia Tenggara rontok 50%. Bos besar itu mafia berdarah dingin, BIM. Dia harus nunggu momen yang tepat buat menghancurkan Gunawan tanpa merusak sistem bisnisnya. Hendra menatapku. Karena itulah, bos besar nyuruh aku keponakannya jadi sniper pelindung Gunawan. Sekaligus mata-mata buat ngumpulin semua bukti bobroknya Gunawan dari dalam. Teka-teki gila ini akhirnya terjawab. Kenapa Hendra mau jadi anjing suruhan Gunawan selama 3 tahun? Ini, semua demi membalas dendam dari dalam, sekaligus menunggu saat yang tepat dari bos besar. Kau buka semua ini padaku, nggak takut kulaporin Mabes dan kau kutangkap. Hendra tertawa sumbang. Kau mau nangkep aku di Myanmar sini? Dan lagi, dari semua bukti kekejaman Gunawan yang aku kerjakan selama 3 tahun. Nggak satu pun, ada jejak sidik jariku. Kau nggak punya bukti hukum. Lalu kenapa kau milih ngomong ke aku? Hening melanda kuil itu. Bunyi serangga malam terdengar, nyaring. Karena Darman itu tetap sepupuku, suara Hendra melembut. Meskipun kami jarang ketemu, dia tetap darah daging keluargaku. Dia udah mati jadi pahlawan, aku nggak mau kematiannya sia-sia dikubur konspirasi. Hendra merogoh sebuah flash disk perak dari kantongnya, melemparnya ke arahku. Aku menangkapnya. Di situ isinya ultimate evidence. Bukti pamungkas. Semua, data pribadi bos besar Haryo Prasetyo. Nomor paspor palsunya, mutasi uang kartel, globalnya, daftar pabrik narkobanya di segitiga emas. Kasih itu ke Wahyu dan Interpol. Aku menggenggam flash disk itu erat-erat. Terus, bos besar alias, bapaknya Darman gimana? Hari Jumat minggu depan, Haryo bakal terbang rahasia ke Bangkok buat deal beli senjata dari kartel Eropa. Beritahu Interpol sergap, dia di Bangkok. Interpol udah ngincer dia bertahun-tahun. Kau nggak balik ke Indonesia? Balik buat apa? Hukuman mati nungguin aku? Tangan ini udah terlalu banyak ngebunuh orang demi bertahan di dunia ini. Bim, biar aku mati di jalanan bebas ini, setidaknya jasadku utuh. Hendra berbalik, menghadap patung Buddha besar itu, bersimpuh, dan bersujud 3 kali. Lalu ia mengambil botol ciu tadi, menuangkan sisa minumannya menyiram lantai tanah. Minuman ini buat Mas Darman. Hendra menaruh botol kosong di kaki Buddha, berbalik menatapku. Pergilah, Bima.
Sebelum matahari terbit kau harus udah nyebrang balik ke Indonesia. Jangan pernah kesini lagi. Kau mau kemana? Ada satu hal yang belum kuselesaikan. Tatapan Hendra. Itu tatapan seorang eksekutor yang sudah siap mengakhiri segalanya. Dia memeriksa pistolnya, memasukkan peluru ke magasin, lalu berjalan, menembus kegelapan malam, menuruni tangga bukit. Suara deru motor bebeknya menjauh hingga hilang di telan rimbun hutan. Aku berdiri kaku di tengah reruntuhan kuil. Otakku berputar cepat. Siapa target terakhir yang mau dibunuh? Hendra. Gunawan sudah di penjara rahasia Mabes. Bos besar bakal disergap Interpol. Di Bangkok. Siapa lagi? Ibu Darman. Mungkinkah? Aku langsung kesetanan berlari, menuruni bukit. Aku nyetop truk sayur liar, melempar sisa ratusan dolar di dompetku ke sopir. Ke perbatasan sekarang. Tiba di garis batas demarkasi subuh hari, Pak Narto sudah menungguku pakai jeepnya. Melihat wajahku yang pias seperti melihat setan, dia langsung tancap gaspol. Begitu masuk sinyal BTS Indonesia, aku langsung menelepon komandan. Wahyu, Endan, Hendra mau bunuh Ibu Darman. Suruh Brimob ketatin RS sekarang. Hah, kau ngomong apa? Cepat Nendan, gak ada waktu. Aku duduk meringkuk di jok jeep, badanku gemetar hebat. 20 menit yang terasa bagai neraka. Teleponku berbunyi. Wahyu, Bima, Ibu Darman aman? Enggak, ada siapapun ke sana. Aku membuang napas sedalam-dalamnya, hampir pingsan, kelegaan. Tapi, nada suara Wahyu bergetar aneh. Hendra Prasetyo muncul di depan rutan Mabes Polri, menyerahkan diri. Aku melotot. Menyerahkan diri? Buat apa? Dia bawa surat izin jenguk palsu, tingkat dewa. Dia minta izin ketemu Gunawan 15 menit saja di ruang isolasi. Karena statusnya saksi, tersangka buronan utama, penyidik ngizinin ngobrol lewat kaca interkom. Terus, apa yang dia obrolin ke Gunawan? Nggak ada yang tahu. CCTV di ruang itu tiba-tiba blank 15 menit. Pas nyala lagi, Hendra keluar, nyerahin diri ke provos. Sebelum masuk sel tahanan, dia ninggalin pesan buat kau. Pesan apa? Dia bilang, tolong bilang ke ibu, anaknya adalah seorang pahlawan. Aku memejamkan mata. Air mata hangat menetes membasahi pipiku. Hendra tidak pergi untuk membunuh. Dia kembali ke Indonesia dengan risiko hukuman mati, menukar nyawanya sendiri, untuk menutup buku dendam ini. Di 15 menit tanpa CCTV, bersama Gunawan itu, apa yang dia katakan atau ancamkan ke Gunawan, tak akan pernah ada yang tahu. Tapi aku yakin, itu membuat jiwa psikopat Gunawan hancur, sehancur-hancurnya seumur hidup. Sebulan kemudian, kasus Gunawan masuk sidang vonis. Gunawan divonis penjara seumur hidup atas TPPU, pencucian uang, penyuapan, dan pembunuhan berencana, tingkat tinggi. Hartanya disita untuk kas negara. Surya divonis 12 tahun penjara. Naga Siregar yang jadi JC, Justice Kolaborator, dapat korting vonis, jadi 8 tahun penjara. Bos besar alias Haryo Prasetyo berhasil ditangkap Interpol, di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok. Dia diekstradisi ke Mahkamah Kriminal Internasional, menghadapi dakwaan dari 12 negara dengan tuntutan 50 tahun penjara tanpa remisi. Dan Hendra Prasetyo dieksekusi hukuman mati secara militer tertutup setahun kemudian. Operasi pengangkatan kanker Ibu Darman sukses 100%, dia dipindahkan ke Panti Werda Elit khusus keluarga pahlawan yang dibiayai negara. Wahyu mengurus agar santunan Darman sebagai pahlawan negara turun utuh tanpa dipotong. Seminggu sekali, aku datang menjenguknya, menemaninya ngobrol, nonton TV, memotongkan buah. Ibu tak pernah tahu siapa ayah kandung Darman sebenarnya. Dan aku bersumpah tak akan pernah menceritakannya. Beberapa rahasia, lebih indah, terkubur rapat di bawah tanah. Setiap libur ziarah nasional dan hari ulang tahun Mas Darman, aku datang ke Taman Makam Pahlawan. Tapi anehnya, setiap aku datang, di depan nisan, bertuliskan Kapten Inf. Darman Prasetyo itu selalu sudah ada sebuket bunga. Diletakkan, bunga krisan putih, tanpa nama pengirim, tanpa pita. Hanya sebuket, bunga krisan putih yang disandarkan pelan di batu nisan. Siapa yang meletakkannya? Ibu Darman di kursi roda tak mungkin kemari diam-diam. Hendra, sudah dieksekusi. Bos besar di penjara di luar negeri. Siapa? Mungkin Intel, kolega lama Darman? Mungkin warga desa di perbatasan yang pernah ditolong, Darman? Atau mungkin hanya empasan angin yang menerbangkan keadilan dari ujung dunia yang tak terlihat. Tahun ini, di hari ulang tahunnya, bunga krisan putih itu ada lagi di sana. Aku berjongkok di depan nisannya, merapikan letak bunga itu. Mengeluarkan sebungkus rokok gudang garam, kunyalakan 3 batang rokok, 1 batang kutancapkan di tanah dekat nisannya, 1 batang kutaruh di atas batu nisannya, dan 1 batang kuinggigit di bibirku. Mas Darman,
semua tugas yang sampeyan amanatkan udah Bima beresin. Ibu sehat, walafiat, sampeyan gak usah kepikiran. Sampeyan tenang di alam sana ya. Sesekali kalau sempat, datanglah mampir ke mimpiku, ngopi bareng kita mas. Aku berdiri, menatap foto profil militer Darman di nisan marmer itu. Wajah perwira muda yang tersenyum gagah menatap ke arahku. Angin sore berhembus, kencang di kompleks pemakaman pahlawan Kalibata. Abu dari rokok yang menyala di nisannya berhamburan terbang ke udara. Seolah ada tangan tak kasat mata yang baru saja menepuk pelan pundakku dari belakang. Aku tersenyum tipis, merapatkan kerah jaketku, lalu berbalik melangkah pulang.